Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimin amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, berjumpa kembali di pertemuan kali ini. Kita awali dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh kita senantiasa disehatkan, dilindungi dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala guna meniti jalan-jalan kebaikan dalam konteks menjalani aktivitas kehidupan dunia kita dan mencari bekal terbaik untuk kembali kepada Allah. Kita juga bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai dengan detik ini dan belum beriman, dikuatkan jiwanya, dimantapkan hatinya, juga dibimbing lisannya untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan para pelaku maksiat dan dimungkinkan kita berada di dalamnya untuk dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar dilembutkan hatinya untuk bertobat dan kembali menjalani aktivitas yang baik, mulia, hayatan thayyibah serta wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Karena itulah kita mencoba untuk meniti jalan-jalan kebaikan dimaksud dengan kembali mempelajari tuntunan syariat, tuntunan jalan kebaikan di dinul Islam, agama yang kita yakini, yang kita peluk, sehingga dengan itu semua kita membuktikan ikhtiar kita mencapai harapan-harapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bab terpenting memberikan kekuatan pondasi untuk mewujudkan itu semua adalah pembahasan tentang akidah. Bagaimana merajut keimanan-keimanan yang kuat, membentuknya dalam jiwa kita sehingga memberikan cahaya-cahaya yang membimbing perilaku kita mulia. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aibanihim. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu telah sampai kita pada puncak bahasan pondasi pertama yang menenun 6 pokok keimanan pada Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan rukun iman. Yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala aspek turunan pembahasannya, sehingga selain meningkatkan semangat kita untuk beribadah, melahirkan kehusyuan dalam ibadah, juga memperkuat keyakinan kita untuk menuhankan Allah, mengesakannya, menyembahnya, dan menepikan segala yang terkait dengan aspek ketuhanan dari selainnya. Alhamdulillah, kita juga telah membahas tentang bagaimana cara berinteraksi ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala, memanggilnya, menyembahnya, bersimpuh kepadanya, dan segala turunan-turunan yang terkait dengan itu semua pada pembahasan Al-Asma'ul Husna wa Sifatuhul Ulia, yang dengan itu kita berharap semoga melahirkan sebuah sifat dan sikap dari mulai menatap, merasakan, dan mengamati segala yang terkait dengan kehidupan kita, semuanya mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan ulul albab, orang-orang yang mengetahui esensi kehidupan, yang mengarahkan semua yang terkait dengan kehidupannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Demikianlah apa yang ia kemudian komitmenkan, tegaskan kesehariannya, apa yang ia lalui, semua dalam rangka bersyukur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita telah menuntaskan bahasan kedua dari 8 tingkatan dan klasifikasi Al-Asma Al-Husna, yang pada hakikatnya pembahasan ini terkait berkelindan dengan semua aktivitas duniawi kita dalam rangka mencari bekal ukhrawi. Jadi semua nama-nama yang dibentangkan, disampaikan kepada kita baik dalam firman Allah di Al-Quran Al-Karim ataupun petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW, sesungguhnya semua itu adalah esensinya memberi jalan kepada kita untuk berinteraksi, melahirkan ibadah, dan juga feedbacknya memenuhi apa yang kita butuhkan dalam tata kelola kehidupan.
Yang pertama telah kita bahas asma'ul muta'alliqatun bi dzatihi ta'ala, nama-nama yang terkait dengan zat Allah, dan sudah kita terangkan dengan detail bagaimana menyertakan itu semua dalam doa kita. Kemudian juga asma'ul muta'alliqah bit takwin, nama-nama yang terkait dengan proses pembentukan, penciptaan, serta segala hal yang terkait dengannya, baik asal pembentukan, penciptaan, detail, penanaman karakter, sifat, sampai penggabungan keseluruhannya yang terhimpun dalam 4 nama itu, baik Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir, kemudian Al-Badi'. Sekarang kita akan masuki bagian ketiga dari 8 tingkatan dan klasifikasi Al-Asma' Al-Husna, sehingga kita mampu mengambil manfaat dari itu semua dan mempraktekkan dalam kehidupan kita. Baik, langsung saja kita akan masuk pada bahasan yang ketiga, klasifikasi yang ketiga dari Al-Asma' Al-Husna, yaitu Asma'un Muta'alliqah bisifatail hubbi warrahmah. Saya ulang ya, coba Anda lihat kembali tulisannya. Teman-teman yang terhubung dengan YouTube dan belum mengaktifkan akun di Mira dan sudah terdaftar, silahkan diaktifkan seperti tadi di MC menyampaikan. Ya, diikuti petunjuknya, nanti Anda akan juga bisa mengakses apa yang saya sampaikan ini. Dan yang belum bergabung, berkeinginan bergabung, dipersilahkan mengikuti petunjuk yang telah disampaikan. Baik, saya ulangi ya. Asma'un, bagian ketiga, thalithan, ya, thalithan, yang ketiga, kan? Kalau kita sebutkan demikian, angka tiganya kita baca thalithan, yang ketiga. Kalau mau pakai alif lam, unnya buang, ats-tsalits. Ya, jadi alif lam itu berfungsi dalam gramatikal, salah satu fungsinya untuk menghilangkan atau mengganti alif lam. Ya, jadi kalau ada an, in, ya kan? Masjidun pakai alif lam maka unnya hilang, ya, jadi al masjidu, gitu kan. Kitabun pakai alif lam maka unnya hilang, jadi al kitabu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengkhususkan sesuatu. Ini kalau masih pakai an, in, itu sifatnya masih umum, ya, kecuali menjadi sifat bagi sesuatu yang khusus. Misalnya kitabun, bukunya masih umum, buku yang mana saja, gitu kan. Tapi kalau kita sudah pakaikan alif lam di depannya, al-kitabu, maka menjadi khusus, ya kan? Al-kitab, yang ini maksud saya, bukan yang lain, ya kan? Yang ini yang dimaksudkan, dan itu yang maksud yang ditujukan dalam perkataan tadi sudah dipahami baik oleh pembicara ataupun yang mendengar, sama-sama punya kesepakatan dan mengetahui itu yang dimaksudkan. Itu kalau di bahasa Inggris artikel the, ya, kalau saya tidak keliru, gitu kan? Book itu masih umum, tapi kalau saya katakan the book yang ini, gitu kan? Dan kita semua sudah paham. Ya, baik, itu fungsi alif lam diantaranya. Jadi menjadikan yang tanwin itu hilang, ya, dengan alif lam, kemudian menjadikan makna yang umum, general, nakirah menjadi ma'rifah, khusus. Ada lagi alif lam yang berfungsi menunjukkan makna holistik, sesuatu yang luas cakupannya, komprehensif, menyeluruh, gitu kan? Menyeluruh, luas, tanpa meninggalkan sesuatu pun. Itu juga pakai al. Nah, contoh misalnya kita baca Al-Fatihah, ya, setelah Bismillahirrahmanirrahim kan ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu alnya di situ punya fungsi istighraq namanya. Ya, jadi kalau yang pertama tadi ma'rifah, yang kedua istighraq. Istighraq itu adalah sesuatu yang mencakup secara keseluruhan tanpa meninggalkan satu sisa pun. Ya, jadi ada kedalaman, ada keluasan, jadi cakupan dalam sedalam-dalamnya, luas seluas-luasnya. Karena itu menggunakan kata istighraq. Ya, orang yang tenggelam itu kan menyelam ghariqa, gitu kan. Nah, itu masuk ke dalam sedalam-dalamnya, gitu ya. Nah, kemudian luas seluas-luasnya. Jadi kalau kita katakan alhamdulillah, ya, segala puji hanya milik Allah untuk memberikan sebuah kesan kebahagiaan, syukur dari kita terhadap semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya sesuai dengan aspek kebutuhan kita. Maka feedback dari kita pun sebagai sikap penghambaan memuji Allah dengan seluruh pujian seluas-luasnya, sedalam-dalamnya. Karena itu kalau kita memuji mengatakan alnya istighraq, alhamdu, kita artikan segala puji, gitu kan? Semua pujian, segala itu kan tidak boleh meninggalkan satu jejak sedikit pun. Segala puji hanya milik Allah. Jadi di situ ada kesadaran bahwa apa yang kita dapati sebetulnya ini punya Allah, dititipkan kepada kita, gitu kan? Karena itu kita balikin nih, terima kasih Allah menitipkan kepada saya. Dapat kepercayaan kita dari situ, kan? Membalikan semua pujian kepada Allah. Karena itu kalau sudah mengatakan alhamdulillah, jangan menyisakan sedikit pun termasuk untuk kita. Ya, ibu punya anak misalnya di sekolah, kan?
Masya Allah gitu kan, bagus, nilainya sempurna terus, 100 gitu kan. Kemudian hafalan Qur'annya 30 juz cepat sekali. Ya, 20 hari hafal 30 juz. Kemudian ada kawan ibu mengatakan, Masya Allah ya Bu ya, itu anak ibu luar biasa, kecepatannya menghafal, pemahamannya. Terus ibu katakan, Alhamdulillah. Nah itu semuanya serahkan kepada Allah ya, alhamdulillah, semua Allah yang telah tetapkan ya. Nah, kalau sudah seperti itu sudah selesai sampai di situ, jangan ditambahin lagi. Alhamdulillah, semua ketentuan Allah ya, saya juga berikhtiar untuk mewujudkan itu sih gitu kan ya, bangun tiap malam saya itu udah, kalau udah alhamdulillah cukupkan sampai di situ, jangan pakai walaupun, meskipun dan sebagainya ya. Baik, nah ini kita katakan ats-tsalits, kalau kita katakan ats-tsalits yang ketiga yang khusus terkait dengan pembahasan ini, ya kan? Nah, kalau kita katakan tsalitsan, nah ini terkait dengan pembahasan yang atasnya, ya. Tsalitsan, poin yang ketiga, ya kan? Yang terkait dengan pembahasan ini, jadi sifat pada yang sebelumnya atau hal keterangan pada apa yang akan kita sampaikan. Asmaun muta'alliqatun, ya kan? Kalau bunyi bunyi akhir yang ingin kita bunyikan harakatnya, maka kita katakan asmaun muta'alliqatun. Hanya orang Arab itu memulai dengan harakat, berhenti dengan sukun. Jadi kalau kita ingin berhenti di akhir, itu nggak usah baca harakat akhirnya. Itu cara gampang belajarnya. Nanti insya Allah sudah selesai buku saya, disiapkan insya Allah ya, Quantum Arabic metode akhir. Itu nanti insya Allah kita akan share juga percepatan bahasa untuk memudahkan belajar. Ya, dan rumusnya kita ada pengembangan dari gramatikal yang konvensional. Kalau kita pakai gramatikal konvensional itu bukan berarti usang, tidak. Maksudnya yang dulu, yang sangat bagus, yang menginspirasi kita untuk cepat belajar. Ya, seperti kita gunakan alfiyah misalnya kan. Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun lil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Bil jarni wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lismi tamyizun hasal bi taf'alti atat wa ya if'ali wa nun iqbalanna fi'lun yanjali, gitu kan. Nah, kalamuna lafdhun mufidun kastaqim, kalam itu dalam bahasa Arab gitu kan, lafdhun mufidun sebuah lafaz yang melahirkan faedah, kastaqim seperti istiqomahlah engkau, komitmenlah engkau. Nanti diterangkan lagi dalam nahwu, nanti ada al-jurumiyah misalnya, al-kalamu huwa lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu thalathatun ismu wa fi'lun wa harfun, ya, dan seterusnya nanti dijelaskan. Nah, itu yang dipelajari di pesantren-pesantren termasuk tingkat perguruan tinggi Islam di jurusan bahasa khususnya. Nah, saya sederhanakan supaya mudah kita pahami. Misalnya cara kita cepat membaca, saya hadirkan rumus namanya hidup ayu mati syahdu. Kan? Hidup ayu, bacalah harokat pertama dalam setiap kalimat dengan 3 kemungkinan. Ayu kalau enggak A, I atau U, gitu kan? Kan begitu saja, kita harokat itu dibaca kalau enggak A, gitu kan? Kemudian I atau U, enggak ada yang lain, gitu kan? A, I atau U gitu, ayu namanya singkatannya, bergantung nanti keadaan hurufnya. Kalau dia memang ra, ya maka menjadi A bacaannya, ya turunan dari A nantinya. Jadi A, I, U aja, ayu. Mati syahdu, dan matikan harokat akhirnya dengan syahdu. Syahdu itu sukun. Ya, jadi apapun kita nggak pusing sebetulnya. Jadi kalau saya kasih contoh sedikit ya, ini pendalaman untuk memudahkan. Misalnya kayak gini nih, ya. Ba, ya, kemudian ta gitu kan. Ya kan? Hidup ayu mati syahdu, hidupkan harokat awalnya, ini ba, ya, ba. Nanti ada turunan lagi pembelajarannya, ya, kan kemungkinan cuma 3, A, I atau U kan. Nanti ada teori lagi kesesuaian. Kalau nanti di tengah-tengahnya ada ya misalnya, maka pasangannya kalau nggak dengan A dengan I, ya. Kalau ada alif itu pasti A, gitu kan. Kalau ada wawu itu pasti U. Ini kan cuma 2 kemungkinan, kalau nggak A, I. Kan di feeling kita juga nggak enak pakai U kan, ya pastinya kan A kan, kalau enggak I. Nah, yang huruf terakhirnya ta ini nggak usah pusing an, in, un, matikan aja dengan syahdu sukun, matikan dengan sukun, ya. Jadi tinggal yang pertama ini, ya, huruf yang pertama, ya. Jadi kita baca kalau ini sukun, kita tinggal masukkan feeling kita mana yang enak. Misalnya pakai ba, itu kan begini, tengah-tengah biasanya mati juga. Kita katakan bait, artinya rumah, itu kan. Kadang-kadang di slangnya mengatakan beat, ya, when a beat. Aina baitak, mana rumahmu gitu, itu yang slangnya. Tapi kalau kita ingin fasihnya aina bait, ya, aina baituk, hadzal bait liman, ini rumah siapa gitu kan, bait. Ini paling mudah, hidup ayu mati syahdu. Kan nggak ada yang baca Bu Yeti misalnya kan, tidak juga Bu Yeti kan, nggak gitu ya. Tapi kan ada feeling kita ke situ, kita bisa turunkan.
Nah, jadi kalau nanti membaca kitab atau apa, pokoknya yang bagian kalimat ujung kita berhenti, matikan. Termasuk baca Al-Quran, walaupun ada harakatnya, ketika kita wakaf itu kan berhenti, pasti mati, pasti sukun. Wakaf itu dengan sukun, wakaf wal ibtida dengan harakat, wakaf dengan sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Sukun kan? Tapi kan harakatnya ada i. Kan nggak ada orang baca imam sehebat-hebatnya, jadi peringkat pertama di Masjidil Haram, tetap sukun juga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kan nggak ada yang begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak ada. Ya, pasti mati di ujungnya. Nah, itu rumus ya. Jadi kita baca asmaun muta'alliqah. Ya, kalau kita berhenti di situ, nama-nama yang terkait bisifatail hubbi warahmah. Ya. Ini ada ya ya. Ya di situ. Ini biasa dalam tulisan kadang-kadang ya-nya suka nggak dimunculkan. Tapi saya tegaskan kepada Anda bahwa perhatikan baik-baik. Kalau ada huruf seperti ini yang Anda lihat itu, ya, kemudian tidak ada titiknya dan ada titiknya, itu ada perbedaan. Ya, yang seperti ini. Ya. Nah, ini ada titiknya begini. Ini ada perbedaan ya. Nah, kalau ini familiar kita, ada titiknya, itu ya. Ya kan? Ya. Nanti pasangannya dengan kasrah, jadi i gitu kan, atau alif ai gitu kan, seperti di atas. Kalau yang ini, kalau nggak ada titik, itu alif. Letaknya biasanya di akhir. Ya kan? Alif bengkok. Bahasa Rusianya bingkeng. Orang mengatakan alif bingkeng gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti ya kalau nggak ada titiknya. Kalau begini, kalau nggak ada titiknya alif, maaf. Yang begini alif, yang begini apa? Ya. Seperti ain, ya kan? Lam, nah begini. Kalau nggak ada titiknya, kita baca ala. Kalau ada titiknya, kita baca ali, ya kan? Ya bergantung konteks. Jadi alaiya kalau ada tasydid gitu kan? Nah ini begini dengan begini, ini berbeda. Namun kadang-kadang, ya kan? Nah ini ada juga di dalam penulisan itu kita harus melihat konteks dengan baik. Karena di dalam tulisan tertentu nggak disertakan titik atau tidak titik. Biasanya dibuat semua tanpa titik begini gitu. Tergantung konteks kita memahami apakah ya itu ya atau alif. Karena titik sendiri ya juga dengan harakat nanti ditemukan kan bertahap. Ditemukan dalam rasem ya, dalam penulisan, sejarah penulisan secara bertahap. Ya nanti kan awalnya kan nggak ada titik semuanya tuh. Antara ba, ta, tha gitu. Begini aja bergantung konteks kita memahami. Ya. Nah, nanti kemudian secara bertahap ada yang namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu kemudian menemukan kemudahan-kemudahan dalam gramatikal bahasa Arab yang salah satunya menghadirkan harakat. Ya, harakat dan nanti penanda titik. Jadi untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Jadi evaluasi beliau terhadap praktek-praktek kebahasaan diamati itu pakar bahasa, begawan bahasa yang sangat luar biasa. Ya, nasabnya nanti tersambung kebahasaannya sampai dengan ke Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya. Sahabat mulia juga menantu Nabi, ya, itu juga pakar bahasa. Salah karya-karyanya dikumpulkan, ada salah satunya Nahjul Balaghah, itu sangat luar biasa. Nanti Ali bin Abi Thalib nasab keilmuan bahasanya diteruskan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, Abul Aswad Ad-Du'ali nanti meneruskan kepada sampai ke Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, termasuk dalam harakat. Dan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu termasuk juga yang melahirkan ilmu arud namanya. Ya, ilmu arud, cabang keempat tertinggi dalam bahasa setelah nahwu, sharaf, kemudian balaghah dengan 3 cabangnya, ma'ani, bayan, badi', kemudian arud. Arud ini yang bisa menganalisis ya tentang bacaan-bacaan terhadap syair, formulasi syair. Ya, jadi kalau kita misalnya pernah dengar syair, ya, syair. Ya, jadi kan dari bahasa Arab syair. Ya. Ya kan? Orangnya disebut syair, penyair, dari bahasa Arab penyair itu syair, jamannya syu'ara, ada Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara. Nah ini formulasi untuk membuat syair itu ilmunya ditemukan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, makanya ada Arudul Khalil namanya, ya. Nanti ada 16 rumus yang ditemukan. Dulu di jahiliyah sudah banyak orang membuat sastra itu, ya, itu sudah ada rumusan-rumusan tersendiri, cuman nggak ada ilmunya yang bisa dipelajari secara ilmiah. Itu insting aja gitu ya. Nah, Khalil menemukan ini, ada 16 rumusan disebut dengan Bahr namanya. Bahr. Ada Bahr Tawil,
ya tawilun lahudunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kaifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqdil liwa bainad dakhuli fa haumali yang Imrul Qais ya. Ada lagi misalnya rajas mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Nanti razaz muzdawaj yang jadi alfiyahnya Ibnu Malik dan turunannya. Ini. Nah, ini nanti faedahnya salah satunya ulama menjadikan itu untuk membuat mudah proses belajar. Kenapa saya terangkan ini? Nanti kalau orang belajar sampai ke ilmu arud, itu bisa terdapat proses percepatan dalam menghafal sesuatu, karena ternyata orang Arab itu kalau ingin menghimpun informasi dengan cepat, bahkan ribuan apapun, itu dibuat syair, sehingga mudah sekali untuk dihafalkan. Ya, karena itu kalau kita ingin tahu 150 tahun bahkan sebelum Nabi dilahirkan ada kejadian apa, di mana, waktunya kapan, tinggal lihat syairnya aja. Ya, dan yang paling pakar di antara sahabat ini, sahabat Nabi melihat ini adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini kita bisa melihat ini. Termasuk nanti untuk menyusunnya kita belajar ilmunya ini, dan ini untuk membedakan nanti ya irama dalam syair dengan kita lihat bacaan-bacaan Quran yang berbeda jauh dengan irama-irama syair dan bukan masuk dalam kategori musik. Karena syarat untuk membuat syair itu salah satunya nanti ada musiknya. Ya, ada fasahah, ada khayal, dan ada musik, ada ketukan, ada irama di dalamnya. Ya, karena itu kita dapatkan misalnya rumus madid yang tala'al badru alaina, itu masuk dalam rumus madid di syair ini. Ya, nah tapi teman-teman sekalian, ini sedahsyat-dahsyatnya ini pun, ini ada irama, ada formula, itu nggak pernah dipakai untuk baca Al-Quran. Baik di masa era Nabi, ataupun misalnya di masa sahabat, sampai ke tabi'in, sampai kekinian. Ya, misalnya kan irama tola al-badru rumusnya madid kan, ya rumus madid itu kan nggak pernah dipakai baca Quran, ya misalnya pernah Anda dengar imam membaca begini, wadduha wal-laili idza saja, kan tidak kan? Ya kan? Nah, jadi mereka itu walaupun tahu ini irama-irama ada musiknya syair, tapi nggak pernah menyertakan irama musik kepada bacaan-bacaan Al-Quran karena berbeda, jauh sekali, chemistry-nya nggak ada gitu kan. Karena itu nggak usah kreatif, Anda memasukkan misalnya turunan dari ini untuk baca Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya bubar gitu kan. Ya, jadi orang dulu pun sejahiliyah-jahiliyahnya nggak pernah pakai Al-Quran dengan irama musik. Musik-musik yang dimaksudkan yang sudah jelas digunakan untuk syair gitu ya. Nanti ini turunannya menjadikan notasi. Ya, notasi itu yang digunakan kepada alat-alat irama sekarang. Ya, seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu kan irama-irama yang diciptakan oleh hasil-hasil keilmuan dari sini pada akhirnya. Kan do, re, mi, da, ro, mim, fa, sol, lam. Ya, kemudian sod, dal. Itu kan asalnya dari situ. Coba ngaji lagi deh, pelajari lagi. Anda akan temukan. Kemudian turunan jadi notasi ke bawahnya. C, D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, is D. D, F, is G, A, B, cis D, A, B, cis D, F, is gis A, F, is gis A, B, cis dis E, B, cis dis F, is gis A, is B, is gis A, is B, cis dis A, is bis, cis A, is bis, gis A, is bis, cis. Tuh, sampai situ. Maaf ya, lompat sedikit gitu. Nanti untuk memahamkan ini. Supaya mengerti apa yang kita bahas itu, ada referensi-referensi dasarnya. Saya belajar, mempelajari, menghafal untuk merumuskan. Jadi kita kalau mau bicara hukum tuh kita telaah gitu. Apakah bisa main musik? Tidak, saya nggak bisa. Ya, main gitar bisa? Tidak. Main piano bisa? Tidak. Tapi kalau Anda tanya notasi, saya tahu, saya hafal gitu. Ya, turunan kemana, dan sebagainya. Dan hukumnya apa? Di situ kita gali nanti. Ya, nanti setiap ilmu pasti ada prakteknya, pasti ada turunan persoalan untuk dibahasnya. Kan dulu rame kan, hukum baca Al-Quran pakai langgam Jawa gitu kan, langgam Sunda, langgam Sumatera. Ya kita kalau nggak paham ini, nanti kita kan sulit menjelaskan seperti apa turunan-turunannya. Ya, teruskan. Asma'ul muta'alliqana bisifatai. Di sini bukan alif ya, tapi ya, bisifatil hubbi war rahmah. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terkait berkelindan atau berkaitan erat dengan dua sifat, bisifatai, dengan dua sifat. Ya. Asalnya ini bisifatai ini, cuman ketika ada alif lam di depannya maka nunnya hilang. Ya, hilangkan nunnya menjadi bisifatai hubbi war rahmah. Dengan dua sifat, yaitu sifat cinta, rahmah dan kasih. Hub itu cinta, rahmah kasih yang dalam. Berhenti sampai sini. Maaf ya, karena kita mengaji Mira ini, maka saya perdalam gitu. Kalau mungkin taklim-taklim umum, walaupun ini teman-teman yang di YouTube juga mengakses untuk beristifadah, bermanfaat, alhamdulillah. Kalau kita taklimnya umum, nggak ada kaitan dengan pembahasan pesantren, maka saya nggak akan bahas detail seperti ini. Cukup terangkan nama ketiga ini, yuk kita turunkan. Tapi karena Anda ngaji, Anda pegang juga kitab, lembaran seperti saya, maka hadirkan kita baca bersama. Nanti kalau sudah offline saya terangkan gramatikalnya. Nahunya ini, istilahnya ini.
Kalau shorof ini istilahnya ini, gitu kan? Tapi yang saya inginkan Anda paham, bukan menghafal. Kalau menghafal itu mudah. Ya. Bismillah. Ketiga, nama-nama Allah yang terkait berkelindan dengan dua sifat, yaitu sifat cinta, al-hub, warahmah, dan kasih yang dalam. Teruskan dulu ya. Fima ada selain, ya, selain Rabb, sifat Rabb, kemudian Rahman, wa Rahim, dan Rahim. Jadi yang biasa kita kenalkan ada Rabb, Rahman, Rahim kan? Nah, ada lagi nama-nama Allah yang lain dari 99 itu ternyata menunjuk kepada makna dua hal ini, inti dua hal ini, ya, yaitu sifat cinta dan kasih sayang yang dalam. Nah, terkait dengan apa? Bergantung kebutuhan kita. Nanti Rabb ada sendiri penekanannya, Rahman ada sendiri, Rahim ada sendiri. Tapi tiga-tiganya ini nggak bisa lepas dari dua hal tadi, al-hub war rahmah. Kemudian nanti ada nama-nama yang lain lagi. Nah, itu pun nggak bisa dilepaskan dari dua hal ini. Jadi kalau kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita, kemudian kita akan memohon kebutuhan itu dengan kasih Allah yang dalam, maka sebut nama itu. Ya, dan kita bisa sebutkan kemudian esensi di balik nama itu untuk mempercepat pengabulan doa kita. Prakteknya bagaimana? Ya, kita teruskan dulu ya. Kita teruskan dulu. Nah, nama-nama itu diantaranya, nanti setelah kita sebutkan nama-namanya, baru kemudian kita masuk kepada pendalaman dan prakteknya. Selain Rabb, Rahman, dan Rahim, ya, nama Allah yang terkait dengan rasa cinta dan kasih yang dalam, yaitu satu, Ar-Ra'uf, ya, sudah lihat ya, Ar-Ra'uf, kemudian Al-Wadud, Anda bisa tandai, kemudian Al-Latif, Ar-Ra'uf, Al-Wadud, Al-Latif, Al-Halim, kan? Al-Halim, Al-Afu, Al-Afu, Al-Syakur, Al-Syakur, Al-Mu'min, Al-Bar, ya, Al-Bar, Bar, ya. Kemudian Rafi' ad-Darajat, Rafi' ad-Darajat. Ya, kalau pakai taknya terbuka seperti itu, maftuhah, maka dibacakan dengan at di ujungnya, darajat, ya. Kalau taknya marbutah, tertutup, Anda baca rafi'ud darajah, itu artinya tunggal. Kalau ada alif di ujungnya dan taknya terbuka, maftuha, maka itu bentuk dari jama'. Ya, bentuk dari jama'. Ya, jelas ya? Muannas salim. Sifatnya, ya. Kalau ke orang misalnya mukminat, gitu kan? Mukminin, mukminat, itu ada alif dan tak di ujungnya. Ar-Razzaq, teruskan Ar-Razzaq, kemudian Al-Wahhab, Al-Wasi'. Saya ulang ya dengan cepat. Ar-Ra'uf, Al-Wadud, Al-Latif, Al-Halim, Al-Af, Al-Syakur, Al-Mu'min, Al-Bar, Rafi' ad-Darajat, Ar-Razzaq, Al-Wahhab, Al-Wasi'. Jelas? Ya. Baik, penyebutannya jelas ya. Nah, sekarang yuk kita dalami maknanya supaya paham. Nanti kapan kita menyebut Ar-Ra'uf? Kapan kita menyebut Al-Wadud? Ya kan? Kapan kita menyebut Al-Latif? Ya. Nah, kalau suami misalnya marah nih, kurang rasa cinta dan perhatiannya, kita ingin memohon kepada Allah untuk melembutkan hatinya. Nah, nama mana yang kita sebutkan? Ya, nah, jangan sampai Anda menyebutkan as-sabar misalnya, kan nanti tambah masalah lagi. Karena sabar sandingannya dengan persoalan gitu. Ya, sama juga ya, suami minta kepada Allah supaya kasih yang dalam pada istri itu muncul, perhatian, itu kan, nggak pulang-pulang kerja capek kok cemberut, itu kan. Nah, ingin minta menumbuhkan rasa kasih, minta sama Allah yang memiliki semua segala kekuatan membolak-balikan hati. Bagaimana, apa nama yang kita mintakan? Ya, demikian seterusnya dalam kehidupan kita. Ya, nah, ini kita coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, al-hub. Apa itu hub? Ya, hub kan kita artikan dari cinta, gitu kan? Dan turunan dari cinta itu kalau dikaitkan kepada Allah apa jadinya? Ya? Al-Hubb. Ya, turunkan. Al-Hubb. Ya. Ahabba yuhibbu, mencintai, gitu kan? Sifat cinta. Ini teman-teman sekalian, asalnya sesuatu yang tertanam di dalam jiwa. Ya. Segala benih yang tertanam, ya, kalau dia melahirkan sesuatu turunannya, itu tambah tak di ujungnya sehingga menjadi habbah. Ya, ini hub atau al-hab juga, ini satu derivasi, satu akar. Nah, jadi begini. Ya, sesuatu yang tertanam, benih yang tertanam.
Makanya kan cinta sering dihadirkan dengan benih kan, tertanam dalam jiwanya benih-benih cinta, ya kan? Sebetulnya jangan mau tuh kalau disebut benih-benih, berarti cintanya bercabang gitu. Ya banyak gitu. Ya, benih cinta tertanam dalam jiwanya gitu kan, hab. Nah, kalau dia kemudian melahirkan satu turunan ya dari situ, ya kalau kita nanam benih kan tumbuh ya, tumbuh jadi tangkai gitu kan, terus dahan ya, dari batang terus ada tangkainya, dahannya, ada buah dan sebagainya. Nah, itu sesuatu benih yang melahirkan satu turunan, ya tumbuh. Nah, itu biasanya disifati dengan ta di ujungnya. Ya, seperti habbah misalnya, ya kan? Habbah. Karena itu habbah itu sering diartikan dengan, dikatakan dengan benih yang tumbuh, yang melahirkan sesuatu yang positif. Perhatikan dalam sekali maknanya, dalam sekali. Ya, jadi cinta itu kalau sudah tertanam, kemudian tumbuh, menggerakkan ekspresi bagian tubuh kita untuk memberikan sebuah respon, itu mesti positif. Ya, kalau yang keluar negatif, tindakan-tindakan yang tidak baik, perilaku yang kotor, yang dilarang oleh Allah, itu bukan cinta namanya. Ya, itu rasa suka yang diprovokasi oleh setan, diarahkan kepada hal-hal yang tidak baik sehingga menjauh dari rahmat Allah. Ya, ingat baik-baik ya. Jadi kalau di sini ada Santi Mira belum menikah, misalnya akhwat diajak sama laki-laki, ayo naik motor boncengan berdua tanpa apa, mau kemana lah dan sebagainya. Nah, itu kalau dia benih cinta tidak akan begitu. Ya, pasti dengan cara yang lain. Anda pun akan menolaknya dengan cara yang lembut. Aku nggak butuh motornya. Ya, aku ingin BPKB-nya dulu gitu. Maksudnya apa? Buku pernikahan kita berdua. Setelah dapat buku pernikahan, baru boleh gitu kan bonceng aku bersama-sama. Kan SIM-nya juga enak, punya surat izin menikah. Ya, selain surat izin untuk mengendara gitu. Nah, itu ekspresi yang dinilai dengan melahirkan yang positif. Sehingga di dalam pahala pun, konsepsi pahala seperti benih biji itu tumbuh, ya kan? Lahirkan nanti ada batangnya, ada tangkainya, ada bunganya, ada buahnya dan sebagainya. Kan hasilnya positif, ya kan? Bisa memberi, kan, mengenyangkan kalau buah-buahan, memberikan sebuah kedamaian ketika bunga itu ditatap, ya kan? Ya, ada anggrek, ada mawar, rose dan sebagainya. Kan indah kita menatapnya. Ibu kan suka tata tuh kan? Bapak juga enak menikmati buah dan sebagainya. Ya, pahala juga begitu. Pahala itu dilukiskan itu dengan menggunakan kata habbah dan turunannya. Kan masih ingat nggak kalau kita infak gitu? Kan paling hafal tuh kan teori pahala infak. Sekali infak satu nilainya sama dengan berapa? Tuh, belum saya tanya udah dijawab kan 700. Ya. Nah, 700 ini hasilnya bisa bagaimana hitungan nyampe 700? Ini kan batas minimal. Kan teorinya kita dapati semua ini keterangannya firman Allah yang tegas, yang pasti sifatnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261. Awas, kita sedang bahas dengan detail ya. Kalau detail itu artinya kita pahami, kita telusuri korelasinya semua. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261 ya. Di mushaf standar paling kiri agak ke atas sedikit, 260 261. Perhatikan baik-baik. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Tuh. Ambatat kamathali habba ambatat tumbuh ya, sab'a sanabil 7. Kan? Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, muncul lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang berinfak dan diniatkan di jalan Allah. Kalau sudah di jalan Allah, mengikuti hukum Allah. Ya, infak pada kebaikan-kebaikan, kan? Infak pada kemuliaan-kemuliaan. Gimana terlihatnya? Itu lihat konsepsi pahalanya saja. Ya, seperti satu benih, satu biji, setiap satunya itu dihitung seperti satu benih, satu biji yang tumbuh nanti. Nah, tumbuhnya itu terlihat kalau fisabilillah itu. Ya, menumbuhkan satu batang, tangkainya meluas lagi, terus biji-bijinya memberikan satu manfaat-manfaat, kan? Jadi dilukiskan bagaimana infak itu manfaatnya besar. Makanya benihnya pun harus benih yang sehat, yang bagus, dengan kualitas baik, supaya buahnya ranum, enak, bagus, bermanfaat. Makanya kalau mau infak dari harta yang halal, lihat filosofinya. Tinggi, dalam sekali. Satu kalimat tapi dalam. Ya, kalau mau infak, dapatkan dari harta yang legal, yang bagus. Keluarkan dengan cara yang baik, ya, kepada mustahik yang berhak menerima sehingga dirasakan manfaatnya bagus. Dari situ mereka punya tenaga untuk beraktivitas, ya, baik itu ibadah ritual ataupun ibadah sosial yang lainnya. Dari semua yang dikerjakan kita dapat bagian pahalanya. Ya, bukankah buah-buahan juga begitu? Tumbuhan juga begitu? Ya, hasilnya dari habbah ini. Cinta juga begitu harusnya. Apalagi cinta yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tidak membutuhkan tak ini lagi. Karena semua yang bersumber dari Allah pasti sudah luas batasannya, sehingga tidak perlu diberikan batasan dengan sifat tak lagi.
Ya, karena itu semua yang kembali kepada Allah itu sudah hub, ya, hub minallah, ya, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah semua mengalir tanpa batas dan semua akan manfaat, semua akan baik. Pancaran cinta itu kalau diberikan dalam semua titian kehidupan makhluk itu melahirkan kebaikan. Dikasih ke tanaman, tumbuh dengan baik. Dikasih ke hewan, berkembang baik, melayani atas kehidupan kita. Ditanamkan pada jiwa kita pun terekspresikan dengan baik. Apapun sifatnya, cinta pada anak, memberikan yang baik pada anak. Cinta pada pasangan, berikan perhatian yang tulus, kasih yang dalam kepada pasangan. Dan berkehidupan demikian, indah gitu. Ya, jadi kalau ada ekspresi-ekspresi lahir dari cinta, tapi kontraproduktif, itu bukan hubbah namanya. Ya, bukan habbah, bukan hubb. Nah, habbah ini kalau sudah menempat pada sesuatu itu disebut pakai mim, mahabbah namanya. Ya, kalau sudah mim harokatnya a itu menunjukkan pada tempat sesuatu yang menempat. Ya, sajadah itu sujud, tempat sujud, masjid. Ya, salat itu kita ibadah, salat tempat salat kita menggunakan karena itu dari kata shalla yusalli pakai musalla. Ya, tapi kalau kita kembalikan kepada aspek netral nanti isim makannya a tempatnya menunjuk menggunakan a nantinya, tempatnya pakai a ya. Kantor gitu kan, nulis kataba, tempat nulis maktab pakai a. Jelas ya? Nah, ini mahabbah kalau tertanam dalam jiwa kita, maka penanamannya sudah hadir dalam jiwa disebut dengan mahabbah. Ya, habbatun jadi mahabbah. Ya. Kan ada mahabbatain ya. Dua benih yang tertanam di dalam jiwa sehingga melahirkan satu pasangan cinta. Itu mahabbatain. Nah, ini mahabbah. Ya, kemudian rasa cintanya disebut dengan hub, sifatnya tertanam disebut dengan habbah, kalau sudah tertanam disebut dengan mahabbah. Nah, saya kembalikan, kalau ini kemudian kita kembalikan kepada yang memberikan sumbernya, segalanya, yang menciptakannya, yang maha dengan sebagainya, maka kembalikan kepada sifat asalnya menjadi hub. Ya, karena itu diantara hal-hal nama-nama Allah yang dibentangkan kepada kita yang membawa sifat curahan cinta dari Allah tanpa batas. Wah, kalau udah nggak ada batas kan semua diberikan. Makanya saya pernah sampaikan kan, ya kan saya pernah sampaikan. Kalau sudah mendapatkan cinta Allah, maka sudah nggak ada batas. Bahkan dalam doa pun belum kita minta sudah diberi. Ketika cinta itu hadir, ya. Dan kita tarik ya, laisa kamitslihi syai', nggak ada yang serupa dengan apapun yang terkait dengan Allah. Ya, dalam kehidupan kita saja orang tua begitu mencintai anak kan nggak. Saya sering katakan nggak anak minta pun dikasih kan. Ya, rasa cinta mendalam setelah disayang-sayang dari rahim itu kemudian dilahirkan. Begitu dalamnya cinta kan, perhatian, disayang, dijaga, diberikan kebutuhan, cari bahkan sebelum lahir itu dicari pakaiannya. Ya, yang paling menarik itu kan nyari pakaian laki-laki, ternyata yang lahir perempuan gitu kan. Ya, ya, tapi kita ingin memenuhi sepenuhnya gitu. Cari ini, cari itu, yang terbaik macam-macam, baru tumbuh, belum lagi jalan udah diberikan sepedanya, ya, sepeda-sepeda kecil mainannya segala rupa. Karena cinta, padahal dia nggak minta. Ya. Apakah ada misalnya ketika bayi lahir langsung mengatakan, popo, popo, kan tidak. Nangis kan? Kan tidak. Tapi kita bisa hadirkan yang terbaik, cari yang paling bagus, yang paling nyaman, mainan, macam-macam, fasilitas, dan seterusnya. Itu karena apa? Karena cinta. Anda bisa bayangkan, cinta manusia yang terbatas saja memberikan perhatian yang begitu dalam. Bagaimana dengan cinta Allah yang tanpa batas? Makanya orang-orang yang mendekati Allah tuh, sampai mendapatkan cinta Allah, itu belum minta, udah dikasih. Ya. Bagaimana kan saya pernah mengisahkan tentang Hannah dengan Imran itu kan, ya, orang soleh, orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi menyiapkan anak itu sedemikian rupa sehingga visi utamanya bagaimana anak dicintai Allah. Udah dahsyat itu. Itu kalau Bapak Ibu ya kita semua mencoba membuat sebuah skema demikian seperti dicontohkan Al-Quran, mendidiknya nggak susah Pak Bu. Karena udah dapat cinta Allah, jadi orang tua nggak capek lagi. Perhatiannya, pertumbuhannya apa, Allah yang semuanya gitu kan. Diberikan perhatian yang lebih daripada hamba-hamba lain. Mendalam perhatiannya. Semua makhluk kalau sudah siapkan rezekinya, segalanya, dan sebagainya. Tapi yang membedakan kan ikhtiar untuk mendapatkan itu. Ada yang biasa, ada yang kecepatannya tinggi, ada yang percepatan. Di fisika kan juga demikian. Ya, kan kecepatan itu kan bergantung juga nanti formulasinya dengan jarak. Gitu kan? Ya, dan waktu kan. S sama dengan V kali T. Jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Ya, tapi kalau kita kemudian menjadikan jaraknya semakin dekat dengan Allah, kita tambah kecepatannya, kan? Naikkan waktunya, tambah jam ibadahnya, ya, kemudian naikkan kecepatan kita untuk mendekat kepada Allah. Orang baru adzan, baru siap-siap, Anda belum adzan udah disiapin. Kemudian, ya, maka apa yang terjadi? Jaraknya kan kalau kecepatan ditambah, jarak yang tadinya jauh kan semakin dipangkas. Ya kan? Ya, jarak dari Bekasi ke Jakarta sekian kilo. Kalau kita kecepatannya naikin kan, jaraknya kan walaupun terlihat jauh itu jadi semakin cepat kita dapati, semakin cepat ke tujuan.
Nah, itu kan rumus fisika kalau dibaca pakai iman jadi begitu gitu, nggak selalu harus dibaca pakai akal. Ya, demikian kalau kita konsepsinya kita arahkan untuk mendekat kepada Allah itu, kita pangkas jarak yang normal, yang biasa, yang umum. Normal itu yang umum. Ya, dekati Allah dengan kecepatan yang luar biasa. Sebelum dipanggil kita sudah siap-siap. Kan? Kita siapkan tempat terbaiknya, waktu-waktu kita tata untuk mendekat kepada Allah. Seperti Imran dengan Hannah itu, ya, menyiapkan konsepsi. Saya katakan menyiapkan konsepsi karena nanti setelah Hannahnya mengandung, Imran meninggal. Ya, melahirkan kemudian Maryam. Dan itu visi itu terus diteruskan. Ya, walaupun single parent diteruskan, nanti pamannya Maryam, Zakaria alaihissalam, yang kemudian diberikan oleh keluarga kewenangan untuk merawat Maryam. Apa yang terjadi? Begitu disiapkan untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, diberi nama dengan Maryam, diperlindungkan kepada Allah. Demikian kan di Ali Imran dari ayat 35, 36, 37-nya apa yang terjadi? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, ya, wa ambataha nabatan hasana. Diterima semua itu oleh Allah. Begitu diterima oleh Allah, ikhtiar itu turun cinta Allah, ya kan? Fataqabbalaha rabbuha, diterima, ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, penerimaan yang baik. Wa ambataha, sudah semua perhatian, pemberian segalanya Allah langsung memberikan tanpa sekat, tanpa jeda, tanpa batas. Ya, walaupun dirawat, itu kan syariatnya dirawat, ikhtiarnya ada yang rawat, tapi rezekinya mengalir dengan cepat, kadang-kadang tak terduga. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali didatangi untuk diberikan kebutuhan-kebutuhannya, yang pegang kunci tempat mihrab itu Nabi Zakaria, datang mau dimasukin, ada lagi, yang nggak ada di musim itu ada. Sampai dia berkata, kan bertanya pamannya, qala ya Maryamu anna laki hadza, Maryam, dari mana semua ini? Qalat huwa min 'indillah. Dia berkata, semua dari Allah. Anda bayangkan. Jadi kalau sudah hub ini, ya, cinta ini sudah kita dapati, Allah berikan kepada kita, gitu kan, itu tanpa batas. Dan kalimat yang mengalirnya tuh bukan ibadahnya. Dari mana semua ini Maryam? Ya paman, kalau mau pengen begini tahajudnya tingkatin. Dan bukan begitu jawabannya. Ya, itu langsung mengalir di lisannya. Huwa min indillah. Semua Allah kasih, kan semua dari Allah. Ya, ada ketawaduan, ada kemuliaan, gitu kan? Ya, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Baru teorinya muncul di sini. Sungguh Allah, ya, pakai taukid, jangan ragu. Sungguh Allah akan memberikan semua karunia rezeki tanpa batas. Tanpa batas. Tuh lihat kalimatnya. Jadi ada yang rezeki yang sifatnya terbatas, batas pada ikhtiar tertentu, yang standar, yang biasa, ada yang tanpa batas. Walaupun ditetapkan, ya, ditetapkan sampai ajalnya sekian, tapi karunianya melimpah terus dan terjaga gitu. Terjaga, tertata. Ya, kepada siapa? Mayyasha, kepada siapa yang dikehendaki. Nah, saya pernah sampaikan, membaca ayat seperti ini, jangan kita simpulkan berarti hanya Maryam yang dapat, berarti hanya Nabi Zakaria yang dapat. Tidak. Ya, ini kalimat man ini terbuka untuk umum, sifatnya personal. Ya, jadi sifatnya, oh ini kan isim mausul ya, konjungsi yang menyambungkan satu peristiwa, tapi memberi kesan inspirasi kepada kita, terbuka bagi setiap personal. Jadi Allah tuh menawarkan kepada setiap kita secara personal, mau nggak jadi kalangan terbatas ini? Dikasih cinta Allah, diberikan karunia tanpa batas. Demikian cara membacanya. Ya. Nah, di antara cara kita untuk mendapatkan ini semua, kita harus tahu bagaimana berinteraksi, terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks penyembahan itu. Apa nama yang kita sebutkan, gimana caranya, prosesnya seperti apa, gitu kan? Nah, di balik itu semua, Allah turunkan kemudian nama-nama untuk meraih ini. Jadi kalau sudah kita paham untuk meniti cinta kepada Allah, manggil Allahnya pun beda gitu. Kita akan panggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama yang melahirkan ini. Anak kan kalau semakin cinta kepada anak, panggilannya kan lain kan? Ya. Coba deh, ketika Anda misalnya melihat nama anak Anda misalnya kan Aisyah, kan Anda panggil apa misalnya? Cantik, kan menunjukkan cinta. Nabi kan punya panggilan sendiri kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Humaira, mahlan ya Humaira, tenang wahai Humaira, ya kan? Itu beda tuh. Kita pun manggil Allah kalau punya rasa cinta yang dalam, ya kan? Kita akan lihat dari semua kebutuhan dan ekspresi kehidupan kita, ketika kita memohon kepada Allah, kita hadirkan dengan panggilan yang penuh dihiasi dengan rasa cinta. Ya, ada sifat cinta di dalamnya sehingga apa yang kita minta bahkan belum diminta sudah cepat diberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah kita ingin terbebas dari kesulitan, ya, terlepas dari gangguan, ya, menghadirkan ketenangan, macam-macam. Jadi cara manggilnya beda. Ini maksudnya yang kita pelajari. Ya, ini yang kita pelajari. Kalau ekspresi amal itu banyak. Ya, banyak cara meniti amal untuk mendapatkan cinta Allah. Misal, ya, yang paling standar kan, ini paling standar di Al-Qur'an ya. Kalau ingin mendapatkan cinta Allah, di antara amalannya apa? Ikuti semua aktivitas kebiasaan Nabi, ya. Jalan yang kita ikuti disebut dengan sunnah namanya, sunnah.
Ya makanya segala yang terkait dengan kehidupan Nabi, ya, yang menjadi teladan untuk kita diikuti disebut sunnah kan? Pernah dengar sunnah Nabi, sunnah Rasulullah, kan? Kalau kita lekatkan segala hal, perbuatan, perkataan, sifat, sikap, ya, yang menjadi dasar hukum perbuatan disebut hadis, ya, melekat kepada Nabi. Tapi kalau kita ikuti itu semua, jalannya disebut dengan sunnah. Makanya ada istilah ikut sunnah, ikut sunnah. Ikut sunnah itu bukan ikut kelompok tertentu, ikut paham tertentu, bukan. Ikut sunnah itu ikut segala yang ditunjukkan oleh Nabi. Dari manapun kita dapati, Ustadz Fulan menunjukkan cara bangun tidur Nabi begini, kita ikuti. Ya kan? Kita lacak, benar nggak? Hadisnya benar nggak? Kita ikuti, itulah sunnah. Jadi bukan ikut kelompok tertentu, paham tertentu, yang kalau bukan ini bukan sunnah. Ya kan? Nah itu juga penting dikoreksi, supaya dipahami baik-baik. Semua yang menjelaskan tentang tata kelola kehidupan Nabi, menjadi pokok tuntunan kepada kita, itu disebut sunnah namanya. Paham ya? Ya, jangan sampai misalnya ini ada kajiannya sunnah, yang lain bid'ah, misalnya kan, atau yang lain begini, yang lain, ya, enggak, jangan menghadirkan sebuah pertentangan. Saya pun tidak mengajarkan untuk saling mencela, nggak boleh saling mencela, nggak boleh saling merasa yang paling tinggi. Murid-murid saya nggak boleh seperti itu. Dan kita saling mencintai semuanya, ya, saling mencintai, membangun silaturahim kita itu dihadirkan ke dunia oleh Allah untuk berta'aruf, lita'arufu, ya. Ya, bukan untuk bertabaud, saling menjauh. Jadi kalau Anda ngaji jadi saling membenci, saling menjauhi. Jadi pertanyaannya yang dikaji apa gitu? Al-Quran mengajarkan kita saling mencintai. Kenapa kemudian perilaku kita jadi saling membenci? Pasti ada yang keliru di situ. Ya, nah caranya bagaimana? Perbaiki diri kita. Nggak perlu nilai orang. Ya, kita mencoba merangkul, bersilaturahim dengan siapapun dalam konteks kebaikan. Itu yang saya ajarkan. Ya, baik, kembali ke sini ya. Nah, maka kita mengikuti tuntunan Rasulullah ini jelas disebutkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Ya, ayat 31. Paling kiri agak ke atas sedikit, 30, 31 ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha, kan? Siapa? Tadi saya katakan di awal ahabba yuhibbu. Perhatikan kalimatnya, perhatikan ayatnya. Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ada qul berarti perintah langsung dari Allah. Ini menunjukkan kebenaran Al-Qur'an bukan bersumber dari pribadi Nabi. Al-Qur'an bukan rekayasa Nabi, bukan karangan Nabi, bukan produk budaya. Ingat baik-baik kalimat itu ya. Tuduhan ini sudah ada 15 abad yang lalu. Jadi kalau ada orang bicara sekarang Al-Quran produk budaya ya yang dihadirkan oleh Nabi, itu terlambat berpikirnya, telat 15 abad. Jadi kan? Nah, telat 15 abad. Itu sudah ada dari dulu tuduhan demikian dan dibantah bahkan di-challenge. Ayo kalau memang merasa ini karya manusia buat semisal dan nggak ada yang mampu, ya. Baik, kul, katakan. Kalau katakan berarti kan ada yang memerintahkan kepada Rasulullah. Kalau kita bicara sendiri pada orang, nggak mungkin sebelum kita bicara katakan Muhammad. Ya, saya Adi misalnya, saya ingin ngajar nih. Katakan Adi, katakan. Katakan itu kan kata perintah, berarti ada yang memerintahkan. Kalau dari saya katakan langsung aja. Ya kan? Ya, jadi ketika kita kemudian mendapati ayat kul, ini menunjukkan satu, ya, benarnya otentisitas Al-Quran bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai firman. Kul, katakan Muhammad SAW, in kuntum tuhibbunallaha. Jika kalian serius mencintai Allah. Ya, bisa Allah mengatakan begini misalnya, kalau kita ingin di luar Quran, kul in tuhibbunallaha. Katakan jika kalian mencintai Allah. Tapi ketika menggunakan kuntum di awalnya, ini memberikan sebuah penegasan. Ya, berikan taukid selain menunjuk kepada ya, umat atau orang yang ingin diajak bicara, ingin disampaikan risalah ini, ya, taruhlah di masa Nabi Muhammad kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam di masa itu, para sahabat dan sebagainya. Sekarang ke kita karena Al-Qur'an kan sifatnya terus ya, komprehensif, luas, melintasi zaman, ya, melintasi tempat, dimensi, ruang dan waktu sampai kehidupan berakhir, sampai kita kembali kepada Allah. Jadi ayat ini pun ditujukan kepada kita. Katakan, ya, diperintahkan Muhammad SAW, sampaikan dan sampai kepada kita sekarang. Inilah dahsyatnya Al-Quran, mukjizat yang nggak pernah berubah. Ya, nggak ada Anda dapati misalnya ejaan yang disempurnakan terhadap Al-Quran. Nggak ada. Dari dulu, ya, zamannya Abu Bakar As-Siddiq sampai dengan yang ke sekarang, gitu kan. Zamannya Umar bin Khattab sampai dengan yang sekarang. Semua nggak ada yang berubah. Qul huwallah. Sama bacaannya, nggak ada bedanya dan sebagainya. Ya, versi-versi bacaan pun yang sesuai dengan dialek-dialek yang disebut dengan riwayat sama semua, nggak ada yang berubah. Bisa dilacak. Ya, qul in kuntum, katakan Muhammad SAW, jika kalian semua serius. Ya, kita sekarang sedang dikhitab nih. Ya, di-challenge nih oleh Allah nih. Ditanya nih, kita semua nih yang terhubung ya, sekarang kita belajar. Jika kalian semua serius mencintai Allah. Kan cinta itu ada yang sekedar diucapkan, ada yang memang serius. Dan itu butuh pembuktian. Nanti diujinya lewat pembuktian. Serius nggak benar? Di kehidupan kita kan juga begitu. Bukti cinta seorang ayah, ibu kepada anaknya kan dari perilaku, perhatian, kasih sayang dan sebagainya. Ke pasangan juga demikian, ada pembuktian dan sebagainya. Nah sekarang keseriusan kita mencintai Allah seperti apa? Kalau ditanya setiap hamba, cinta nggak sama Allah? Cinta sama Tuhan yang ya, saya cinta. Tapi buktinya apa?
Kalau ekspresi kehidupan kita justru bertentangan dengan apa yang dicintai Allah, bukan cinta namanya. Dia nggak sampai ke dalam jiwa. Ya, nggak sampai dari lisan itu turun ke hati. Kalau manusia kan dari mata turun ke hati. Ya, kalau iman kan dari lisan turun ke hati. Diucapkan dari lisan turun kepada jiwa jadi sinar, menerangi ekspresi kehidupan kita, perilaku kita, membimbing bagaimana kita bersikap dan berkehidupan yang baik. Nah, kata Allah, jika kalian serius mencintai Allah, maka buktikan satu dengan sikap, dengan amalan. Apa di antara amalnya? Fattabi'uni, ikuti segala yang dituntun oleh Rasulullah. Ya, jadi kita keluarkan nih, kan cara gampang berkehidupan itu nggak susah sebetulnya. Nggak susah. Kita itu kan punya rutinitas, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan dahsyatnya dalam Islam itu, pernah kita bahas di awal jumpa kita, semua tuntunan, baik secara teologi, baik secara akidah, kemudian ibadah, muamalah, itu lengkap semua. Ya, demi Allah saya katakan, cuma di Islam kita temukan tuntunan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari bangun aja udah ada tuntunan gimana cara bangun, apa yang dibaca, bagaimana menyiapkan diri saat bangun. Ya, kemudian berangkat ke toilet, masuknya dituntun lagi, keluar dituntun, ada tuntunannya. Ya, kemudian berpakaian ada tuntunannya, mau kerja ada bimbingannya, urusan makan ada tuntunan, secara individu ada, kemudian berkeluarga ada, bersosial ada, dan semua passion kehidupan itu ada tuntunan. Kan dahsyat. Kita tinggal keluarkan aja. Ya, Masya Allah, menjadi pedoman hidup muslim, PHM, kan? Kalau mau tambahkan PHMI, pedoman hidup muslim Indonesia, misalnya kan, kalau kita ingin bawa kita sebagai warga negara yang baik, dari bangun tidur sampai tidur lagi, ikuti ini, nggak akan bertentangan kok dengan hukum kehidupan kita berbangsa, bernegara, bertanah air, nggak akan bertentangan, bahkan dijamin undang-undang. Undang-undang kita yang meminta kita ya untuk memeluk agamanya masing-masing, beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu dilindungi oleh negara. Jadi sebetulnya disupport itu. Ya, pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dijamin itu. Jangan takut. Ya. Baik ya. Bangun tidur tuh, baca ini, lakukan nih, duduk dulu, hilangkan bagian bekas ngantuknya, siap-siap. Kok begitu? Nabi mengajarkan. Tapi kan keluarga Indonesia, pasal 29 ayat 2. Oh, keren kan? Jadi jawabannya keren tuh, ya. Jadi udah dalil. Dalil. Nah ini, ketika kita kerjakan ini apa yang terjadi? Yuhibbukumullah. Cinta Allah turun. Jadi ada cinta Allah yang diberikan, kan? Pertama bisa lahir lewat perilaku nih. Mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi, berperilaku, bersikap, berpedoman dan sebagainya. Ya kan? Nah, sekarang kalau sudah cinta kan manggilnya juga beda. Ya, cinta Allah diturunkan, panggilan kita kan beda. Ya, ada yang lebih, ada ekspresi dari nilai cinta itu yang melahirkan panggilan tertentu. Terus sekarang kita ingin katakan, ya Allah, sudah hadir di rasa cinta yang mendalam dariku kepadamu. Dibuktikan. Wah, dengan dari bangun, ibadahnya juga sebelum dipanggil udah siap-siap, kan? Dari ibadah harta juga orang baru zakat, itu pun belum dipikirin. Ya, kita sudah masuk kepada infak, udah macam-macam. Belum wajib zakat, sudah mau infak, udah mau sedekah. Belum datang Ramadan, udah mau puasa, gitu kan? Itu kan ekspresi kita dalam mewujudkan cinta, kan, kepada Allah. Ya. Lalu setelah itu kita bertanya, ya Allah, ini manggil engkau apa ini, kan? Ya, dengan ekspresi itu semua. Maka Allah turunkan nama-nama yang terbaik, yang melahirkan cinta-cinta di dalamnya dan kasih yang mendalam itu. Ya, makanya saya sudah tadi katakan kalau cinta sudah diberikan, maka anugerah tanpa batas itu ya dilimpahkan kepada kita. Limpahan anugerah tanpa batas yang mencakup segala aspek bagian dari kehidupan kita disebut rahmat namanya. Rahmah. Rahmah. Rahmat. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi rahmat. Ya, dan kita merasakan tidak ada yang paling tinggi nilainya berupa pemberian yang berlimpah, yang tak ternilai, kita jadikan sebagai rahmat. Manfaatnya disebut dengan berkah. Bahkan kita pun sebagai warga negara, bangsa, para pendahulu kita, para pejuang pahlawan nasional kita, ya, bahkan penyusun konstitusi dan sebagainya, itu mengakui. Jadi anugerah terbesar yang merajut ke Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, yaitu rahmat dan berkah. Maka kita di preambul Undang-Undang Dasar 1945 itu kita mengatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tuh, coba baca lagi tuh. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Keinginan luhur dari dulu pengen merdeka, tapi belum dapat-dapat. Rahmat Allah yang tanpa batas yang memberikan itu kepada kita. Nah, apakah untuk mendapat rahmat itu tiba-tiba begitu saja? Tidak. Coba lihat bagaimana perjuangan itu dihadirkan. Kalimat-kalimat yang muncul. Bukankah sering dapatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. 10 November kan saksi yang sangat luar biasa. Bagaimana di Surabaya, Malang sekitarannya teriakan-teriakan, takbir, pidato-pidato yang berkobar dari Bung Tomo sekitarannya. Pejuang-pejuang, bagaimana Jenderal Sudirman berjuang bergerilya, yang lainnya juga. Bagaimana para kiai dan sebagainya. Itu apa yang dihadirkan? Rahmat. Untuk mendapat rahmat.
Demi rahmat itu keluar darah, keringat, air mata, yang kemudian disimbolkan dengan menyulam bendera itu, merah darah, kain kafan, dan sebagainya. Itu gambaran hal yang penting harus kita jiwai gitu ya. Mohon maaf, pagi ini kita luas ya, jangkauannya gitu ya. Karena sinyal yang luas itu tangkapannya tinggi. Kalau kita tangkap dengan tinggi, maka ekspresinya pun akan lebih mendalam gitu. Ya. Nah ini teman-teman sekalian, kalau sudah cinta itu hadir, rahmat itu turun. Ya, makanya disatukan di kitab ini nama-nama Allah asmaul muta'alliqatun bisifatayil hubbi war rahmah. Nah, sekarang kalau sudah cinta diturunkan, rahmat dilimpahkan, maka panggilan-panggilannya pun diturunkan oleh Allah nih. Cara cepat kalau kita pakai pemahaman terbalik, kalau kamu ingin minta kepada Allah, yang sekaligus permintaan itu menghadirkan cinta dan rahmat Allah sekaligus, mintanya pakai ini namanya nih. 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Ya. Jadi kalau sudah ada ini, ada cinta datang, rahmat diturunkan, udah nggak ada batas di situ. Bukan cuma masalah rizki, masalah pemaafan, kan? Masalah-masalah terkait materi, kedudukan, anugerah, macam-macam, termasuk ampunan. Kalau udah ada rahmat, itu rahmat tuh kalau udah turun, itu sudah mengalahkan semua sifat ampunan yang lain. Ya. Sifat Allah kan dalam mengampuni dosa itu kan ada turunan-turunan, tahapan-tahapan. Ya kan? Orang misalnya berbuat salah nih, salah secara umum, turunkan al-afu. Al-afu. Tuh. Ini sifat Allah yang memaafkan orang yang salah. Salah itu disebut dengan khata, berbuat salah, akhta. Ya kan? Saya salah, akhta'tu. Kita salah, akhta'na. Ya? Kita mohon kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Al-Baqarah 286. Ketika kita minta sifatnya untuk mengampuni, kita katakan apa? Fa'fu anna. Ya? Fa'fu anna. Ini al-afu. Ya. Tapi kalau melahirkan kemudian dengan itu, detil. Jadi detil nih. Tadi kan masih umum tuh. Jadi detil nih, ada dosa nih. Mulai ada dosa. Ya, tadi bangun subuh, ya, misalnya adzan subuh 4:02 gitu kan, kita harus siap-siap. Ya, jam 2:04 kita bangun, bagus. Ya kan? Tapi kalau kita sudah mulai bangun misalnya, jam 5:04, ya kan? Ah, sebenarnya sudah salah, tapi belum tentu berdosa. Kenapa? Kalau nggak disengaja misalnya kan. Ada kan orang yang tahajudnya dari bangun jam 2:04, tahajud luar biasa, sempurna, nangis, ya, bersimpuh di atas sajadah sampai bangun jam 5:04 gitu kan. Padahal subuhnya jam 4:02 gitu kan. Ya, jadi yang sunnah dikejar luar biasa, begitu masuk yang fardu nggak siap-siap, alarm lupa dipasang. Ya, dan lupa itu kan saya katakan kemarin nasia, saya lupa nasitu, kita lupa nasina, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, ya kan? Tetap salah karena nggak pada tempatnya, cuma kesalahannya kan sudah termaafkan karena nggak ada unsur kesengajaan. Sifat afu Allah datang lebih cepat sebelum kita meminta. Tapi kalau ada unsur kesengajaan, nonton bola misalnya kan, malamnya terus sengaja sampai begadang, sampai kemudian terlewatkan, sampai ketiduran, bangun jam 6 misalnya kan, nah itu salah, melahirkan dosa. Dosa yang mengiringi kesalahan, satu titik, dzambun namanya. Dzambun. Dzal, nun, ba. Gini. Dzambun. Nah, Allah pun maha sayang kepada kita. Maha sayang. Kamu lahir itu bersih, jangan pulang kotor. Jangan bawa setitik noda pun. Ya, kamu pulang itu mesti membawa satu kebeningan dari kebersihan yang telah aku berikan. Suci, bersih, bawa amal yang bagus. Kan? Maka Allah turunkan sifat selanjutnya dari al-afu jadi ghafir. Ghafir. Untuk mengampuni ini, menghilangkan, menghapus ini. Bahkan turun surah Al-Ghafir, surah ke-40 kan. Coba lihat ayat 3-nya. Ya, surah Al-Mu'min, surah Ghafir, ayat 3. Ghafir dipasangkan dengan dzambun. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Ya, hilang tuh. Naik lagi, sudah terlambat, ngajak orang lain terlambat misalnya. Yo nonton aja dulu salat nomor 2. Nomor 1-nya kita lihat dulu ini nih gitu kan. Ya, ini nih bulu tangkis nih pasti menang. Ya, ternyata menangis deh, kalah gitu kan. Ini bola menang, ternyata menangis, kalah gitu kan. Udah kalah, terlambat, sama-sama ngajak, naik dari dzambun jadi dzunub. Gini, dzunubun. Baik, maka Allah turunkan lagi sifat yang selanjutnya dari afu, ghafir. Terus yang ketiga namanya ghaffar. Ghaffar. Ya, ghaffar. Lihat surat Nuh ayat yang ke-10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Artinya ada akumulasi dosa tuh di umat Nabi Nuh sampai dinaikkan levelnya ke Ghaffar, level nomor 3. Bukan al-afu, bukan ghafir, tapi Ghaffar. Ya kan? Naik lagi tuh ada zalimnya juga. Sudah terlambat, ngajak orang lain terlambat, mencela orang lain yang di awal waktu. Tenang aja itu orang solehnya kecepatan aja tuh. Solehnya kecepatan. Itu solehnya kecepatan aja tuh, padahal biasa aja gitu. Nah, itu udah kalimat-kalimat yang seakan-akan lugu padahal di dalamnya mengandung sesuatu yang penting untuk dikaji kembali gitu ya. Nah, jadi
dia mencela orang lain, ada zalimnya tuh, maka dzunubun ma'adh-dzulmi. Ya, seperti orang lain menyoal yang ke masjid, menyoal orang soleh kan di Al-Baqarah ayat 114 kan. Wa man mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha. Ya, wasa'a fi kharabiha. Siapa orang paling zalim, sudah berdosa, zalim juga. Ya, yang menghambat orang lain untuk beribadah di masjid, memakmurkan dan sebagainya dengan sengaja, bukan karena ada ilat atau sebab-sebab tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Ada zalimnya. Dzunubun ma'adzulmi, ada sifat yang keempat namanya ghafur. Ghafur. Kurang apa lagi? Ya, al-afu, ghafir, ghaffar, ghafur. Diampuni juga supaya bersih, nggak menyisakan sedikit pun. Nah, ada lagi yang ini berlebihan, israf namanya. Israf itu nggak ada batas. Pengen gini. Saya kan sering ilustrasikan gitu kan, ke pernikahan, prasmanan orang sekali, dia 7 kali. Berlebihan itu kan, israf. Nah, kalau sudah israf berlebihan. Bahkan orang israf tuh gini, kalau orang lain udah berdosa, dia nggak sempat, itu merasa gelisah. Gelisah karena belum mengerjakan dosa orang lain. Ya, jadi komplit tuh. Bohong udah, ini udah, mabuk udah, zina udah, macem-macem. Kayaknya kalau orang lain pernah ngerjakan, dia belum, gengsinya kurang gitu. Muncul lagi tuh gengsinya kurang nih kayaknya. Itu israf namanya. Asrafa yusrifu. Nah, kalau sudah israf, Allah turunkan yang paling tinggi, yang menghapus semuanya kalau hamba ini mau kembali. Dan memberikan harapan, jangan putus asa, tetap selalu ada peluang. Bukan ini yang diberikan, bukan ini yang disebutkan, diturunkan. Rahmat yang dicurahkan. Yang ini. Yang dicurahkan yang ini. Coba lihat surah Az-Zumar, surah 39, ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Kalau sudah rahmat turun, semua dosa diampuni kalau mau tobat dengan cara yang benar. Makanya ayatnya dilanjutkan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosa sepanjang mau tobat sebelum wafat. Ya, makanya mahal gitu teman-teman. Itu sayang Allah itu mahal. Cinta Allah itu kalau sudah turun, dalam hal pengampunan aja udah nggak ada batas. Asal kitanya mau kembali nggak. Dan ditawarkan tanpa kecuali. Ini kurang sayang apa lagi? Melebihi batas-batas yang sering dibuat oleh manusia. Nggak ada batas bagi Khalik. Karena Allah Khalik, bukan makhluk. Manusia masih ada batasnya. Allah nggak ada batas. Asal kita mau kembali gitu kan. Makanya saya sering katakan, soleh itu hak setiap hamba. Tinggal kewajiban kita untuk meraihnya. Karena hak selalu bersanding dengan kewajiban. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hak kita menjadi soleh, maka tunaikan kewajiban kita. Minimal kita titi jalan-jalan kesolehan itu untuk mendapatkan rahmat. Ini baru ampunan, belum curahan yang lain. Dan kita kan sering ingin mendapatkan ini kan. Di rumah tangga, rahmat kita hadirkan. Bahkan kita ukir nama sendiri. Coba, rumah tangga ingin samara kan? Di antara raknya itu kan rahmat, sakinah, mawadah, dan rahmat. Ya kan? Semua gitu. Sampai nama keluarga tuh rahmat semua. Ya, ayahnya rahmat, ibunya rahimah gitu kan. Ya, adiknya, anaknya satu Rahman, yang kedua Abdurrahman, yang pertama, yang ketiga Abdul Rahim. Rahmat semua. Tuh, semua gitu. Bahkan setelah meninggal pun pengen dikasih rahmat juga almarhum. Marhum tuh yang dikasih rahmat. Jadi ini kita nggak pengen lepas dari ini nih. Dan untuk mendapatkan ini kita harus meraih cinta nih. Sepenuhnya gitu. Rahmat Allah itu, ya ada yang umum diberikan biasa saja. Dapat rezeki itu rahmat Allah juga. Tapi kalau kita ingin percepatan, ingin kuat, ini yang harus diraih. Nah, di antara jalan untuk memohon kepada Allah sehingga dapat percepatan tuh, dapat cinta itu, dapat rahmat itu, ya kan? Dan saat bersamaan kita titik jalan-jalan mengikuti petunjuk Nabi itu, ikuti seperti Allah perintahkan, komitmen syahadat kita dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kan? Kita bersaksi Muhammad itu Rasulullah SAW. Ya kalau sudah katakan Rasul berarti kita ada komitmen mengikuti. Karena kalimat Rasul melekat dengan teladan uswah. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau kamu komitmen Muhammad Rasulullah utusan Allah, ya ikuti, ada uswah di situ. Uswah itu kan teladan yang diikuti. Teladan yang diikuti, ikuti ya, komitmen kita mengikuti. Ya. Tadi Quran surah 33 Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, sekarang apa nama-nama yang melekat yang melahirkan itu? Nah, kalau kita sudah paham akarnya begini, jadi kalau kita minta sama Allah menghadirkan sifat-sifat tadi sambil kita ikhtiar mewujudkan itu sambil dapat, ya kan? Maka apa yang kita mesti panggil? Ada yang umum sifatnya yang mencakup segala keadaan. 3 namanya. 3 ya. 1 Rabb. Rabb. Jadi kalau Rabb itu umum tuh. Ya, umum mencakup semua keadaan. Artinya kita mau keadaan sulit di rezeki yang kita rasakan padahal Allah kasih cukup gitu kan. Nah, ada misalnya di masalah rezeki, masalah kehidupan rumah tangga, masalah di pengetahuan, maka kita bisa menggunakan nama yang umum yaitu Rabb. Ya, Rabb. Makanya kita katakan Rabbana, 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 ya Rabbi, Rabbi gfirli dan sebagainya. Itu kan ada harapan dapat rahmat di dalamnya.
kan? Tapi ini masih standar umum. Ini pun harus diikuti dengan konsepsi ibadah yang telah saya terangkan dahulu. Jadi kalau kita nggak tahu nama khususnya, ini saya ada persoalan misalnya, ingin minta ampun nih masalah dosa, masalah maafan. Saya belum tahu nama yang spesifik sebut Rabb. Rabb. Jelas ya? Nah, makanya di Al-Quran banyak kemudian redaksi-redaksi dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ayatnya langsung menunjukkan dengan kata Rabb. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ketika kita mengatakan Rabbana, 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 Rabbana 3 kali, jawabannya apa? Fa'fu anna, al-'afu datang. Waghfir lana, ghafir ghaffar, kemudian ghafur. Warhamna, rahmat datang. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Turun tuh. Jadi kita bisa memanggil nama Allah untuk mendatangkannya dengan Rabb. Tapi harus dibuktikan karena sifat rububiyah itu terikat dengan komitmen. Ya, yang di Al-A'raf ayat 172 yang pernah kita bahas. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Kita katakan qalu bala syahidna. Ketika bersyahadat, komitmen syahadat itu adalah iman. Iman komitmennya lewat amal. Maka kalau ingin mendapatkan manfaat dari sifat rububiyah itu dengan memanggil Rabb, imbangi dengan amalan kita. Ya, kuatkan ikhtiar kita untuk beribadah, kuatkan, maka nama ini akan efektif. Tapi umum sifatnya dalam setiap keadaan. Jadi kalau lagi bingung apa? Rabb. Ya. Atau kita panggil Rahman. Rahman spesifik, rahmat yang kita mintakan tanpa batas. Rahman. Rahman. Makanya Allah juga menegaskan kepada kita panggil Allah ya dengan nama Rahman kalau ingin mendapatkan limpahan rahmat. Dalam suasana kita nggak tahu nih mana yang dipanggil, namanya panggil umum, Rahman. Ya Rabb, ya Rahman, ya kan mau kita satukan. Boleh. Ya itu ada di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 110. Quran surah 17 Al-Isra ayat 110, 110. Qulid Allah, ya, sebut panggil bersimpuh, panggil nama Allah, awid ar-Rahman. Ya kan? Atau panggil Ar-Rahman yang rahmatnya meliputi segala hal. Jadi kalau kita berharap mohon rahmat Allah, kita bisa mohon Allahumma ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ya kan? Ya, termasuk kita menginginkan percepatan dalam menghafal Quran, boleh. Ya, boleh, karena Allah tuh maha mengajarkan, memberikan pengajaran. Dan kalimat pengajaran pada nilai Al-Quran, ya pada percepatan hafalan Quran, itu dilekatkan dengan kata Rahman. Coba lihat di Quran surah 55, Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman. Lanjutannya, Allamal Quran. Gitu. Sifat Rahman Allah inilah yang mempercepat Nabi Muhammad SAW mendapatkan rahmat Allah, cepat menerima pengajaran Al-Quran, tanamkan dalam jiwanya. Itu yang dimaksud di Quran surah 75 Al-Qiyamah ayat 16 sampai dengan 18. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Jangan terlalu cepat engkau menggerakkan lisanmu, lidahmu untuk mendapatkan hafalan itu. Ini fitrah. Orang menghafal Quran kadang-kadang pengen cepat-cepat. Ya. Terus cepat dibacakan cepat. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Kan begitu kan? Ya kan? Nah, tapi nanti ada orang-orang tertentu yang dibacakan sekali cepat tertanam dalam jiwanya. Ada, dapat rahmat Allah di situ. Dapat rahmatnya. Bagaimana mendapatkan rahmat itu? Ya titiannya ibadah tadi. Ibadah. Makanya Nabi kan orang paling taat, paling luar biasa. Taqarrub dia kepada Allah tinggi, rahmat datang. Jadi ketika kita panggil pun dengan ya Rahman, Allah maha tahu apa yang diinginkan ini. Oh ini percepatan pengetahuan yang dia minta. Oh ini rizki yang dia minta. Oh dia taubat dan sebagainya. Jelas ya? Nah, atau kita panggil Rahim misalnya. Lebih spesifik lagi. Kalau Rahman itu cakupannya luas, kalau Rahim lebih spesifik, lebih mendalam. Ya, karena itu rahmat Allah yang memberikan semua kenyamanan dalam kehidupan dunia, bahkan hukum umum pun yang mengalir dari rahmatnya di dunia, seperti rizki yang diperoleh dengan pekerjaan, itu kan rahmat Allah juga. Orang bekerja ikhtiar dikasih rahmat Allah berupa rizki, mencakup bahkan non-muslim sekalipun yang belum beriman dapat dengan rahmannya Allah. Dan rahman itu rahmatnya diberikan supaya dia punya bekal cari hidayah. Itu cara memahaminya tuh. Keadilan Allah tuh ada di situ. Ya. Jadi begitu dapat anugerah, bekal dibawa pulang. Ketika pulang dapat rahmat Allah, diberikan kemudian rahmat itu dalam konteks kehidupan akhirat. Pemberian spesifik yang dalam. Ya, saat di akhirat diberikan itu disebut rahim namanya. Rahim. Makanya surga itu dari rahimnya Allah. Ya. Tapi kita ingin mendapatkan perhatian spesifik yang dalam ini saat di dunia, dalam konteks kehidupan dunia. Ya, saya ingin Allah memperhatikan saya lebih dalam, membimbing saya lebih dalam, lebih jauh, memberikan curahan rahmat lebih dalam. Maka kita panggil Allahumma ya Rahim. Ya. Atau kalau mau keduanya ya Rahman ya Rahim. Ya, dan pasti manusia itu pengen dua-duanya tuh kan.
Selalu begitu. Saya kalau mengecek itu selalu nggak pernah pengen pilih salah satu, selalu pengen dua-duanya. Itu sifat dasar manusia itu. Ya, coba deh pilih ya, pilih nih. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Tuh, kaya dan tenang. Hampir nggak ada yang mengatakan miskin tapi tenang. Hampir nggak ada. Ya, hampir nggak ada gitu kan. Ada nggak pilihan yang lain Ustaz? Pasti yang ketiga, kaya dan tenang. Karena itulah Allah hadirkan. Ya sudah, dua-duanya nggak apa-apa, Rahman dan Rahim. Maka dari itu ketika Anda ingin dapatkan, Allah sudah keluarkan, turunkan. 114 kali setiap buka Al-Quran itu ada di dalamnya. Ya, kecuali Al-Bara'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan? Bismillahirrahmanirrahim. Membuka setiap surah dalam Al-Quran, kecuali Al-Bara'ah. Tapi jumlahnya tetap 114. Karena di surat An-Naml pun disebutkan, Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Dan apa rumusannya di hadis Nabi? Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta'. Tuh, kalau pengen dapat Rahman dan Rahimnya Allah, minum dapat Rahman Rahimnya Allah. Kalau sudah Rahman dan Rahim, minumannya bermanfaat. Rahman memberikan tenaga, beraktivitas enak. Minum sedikit tapi Masya Allah kuat. Bicara kuat, aktivitas kuat. Makan dikit, Bismillahirrahmanirrahim, kuat. Jadi energi positif, bagus. Dibawa ke ibadah, kuat. Ya, dibawa sa'i, kuat. Kan ada orang jualan lari macam-macam, tapi begitu tawaf apa capek, begitu sa'i capek, gitu kan? Gitu kan? Nah, dia dapat Rahman, bagus, beraktivitas ekspresi yang positif dalam konteks kehidupan dunia. Rahimnya menjadikan, rahim Allah menjadikan ke aktivitas kita mendekat, lebih baik, lebih mulia, lebih kuat dan sebagainya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi SAW, kalau ingin kamu dapatkan keberkahan, dituliskan pahala. Pahala urusan akhirat, rahmat Allah dengan sifat rahimnya diberikan. Dengan Rahman Allah menjadikan ini sebagai kekuatan, keberkahan. Jadi ketika kita katakan Bismillah, dengan namamu ya Allah, aku mengerjakan, aku minum ini dengan namamu, aku tujukan ya Allah untuk ibadah kepadamu. Ya, membangun kedekatan denganmu, supaya dapat perhatian darimu. Ya, ketika kita katakan demikian, kata Allah, baik Rahman. Aku berikan rahmatku dalam minuman itu. Aku berikan kekuatan, supaya engkau beraktivitas dengan baik, terjaga. Ya kan? Aku berikan rahmatku Rahim, dituliskan pahala. Begitu kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, minum 10 kebaikan. Punya bekal akhirat, punya kebaikan dunia. Tutup setelah selesai, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah atas semua pemberian itu, kebaikan itu. Itu Anda ucapkan demikian. Ini sudah tersambung ya, terhubung para ulama kita mengatakan tersambung riwayatnya gitu kan. Itu nggak ada celah bagi setan sedikit pun untuk mendapati bagian dari itu. Jadi nggak bisa, itu jadi kekuatan tameng kita. Provokasi setan nggak ada kalau rahmat Allah mengalir lewat minuman itu. Nggak bisa dibawa tenaga itu ke aspek maksiat. Nggak ada kesempatan digunakan untuk melihat yang haram, mendengar yang haram, mengerjakan yang haram, nggak ada. Terjaga kita. Itu rahmat Allah turun di situ. Paham ya? Jadi ada Rabb, ada Rahman, ada Rahim. Nah, kalau kita ingin spesifik sesuai dengan keadaan-keadaan kita, ya kita ingin panggil nama Allah yang melahirkan cinta nih. Ya, melahirkan rahmat di situ. Selain yang 3 ini, yang masih umum kita panggilkan, yang lain juga panggil, saya pengen spesifik sesuai dengan kebutuhan saya. Boleh Anda sertakan nanti Allahumma ya Rabb ya Rahman ya Rahim, sebutkan nama lain lagi, gitu kan? Yang sesuai dengan keadaan kita saat memanggilnya. Apa itu? Yang tadi kita baca. Ada Ar-Rauf, ya kan? Ada Al-Wadud, ada Al-Latif, ada Al-Halim, ada Al-Afu, ada Al-Syakur, Al-Mu'min, Al-Bar, Rafi'ud Darajat, Al-Razzaq, Al-Wahhab, kemudian Al-Wasi'. Kita sering minta, tapi tempatnya sama nggak? Sesuai nggak dengan keadaannya? Baik ya? Nah, coba kita bahas 1-2 aja dari sini ya. Rauf misalnya. Ya, Rauf. Kita bisa temukan kata Rauf diantaranya di Quran surah ketiga Ali Imran. Ayat 30. Nah ini pengantar kepada cinta nih. Cintanya kan 31 tuh, Raufnya 30. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil 'ibad. Ada ayatnya? Ya kan? Sudah? Ya, nanti satu saat kata Allah, kalian akan kembali kepada Allah. Dan setiap jiwa, setiap kita, setiap diri kita akan mendapati semua hasil yang kita tenun dari perbuatan kita. Ya, kalau itu hasilnya baik, maka dihadirkan kepadanya. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Ya, yang baik itu dihadirkan, ditunjukkan kepada kita. Tapi kalau kita tahu punya rekaman, kalau itu akan yang kita rasakan jelek, wah kita berharap tuh nggak pengen tampak gitu. Kita berharap menjauh dari kita, nggak pengen ada.
Ini normal nih, fitrah kita begitu. Ya, kan kalau di majlis persidangan juga ditampakkan yang baik itu senang gitu. Tapi kalau bukti-bukti yang jelek mau ditampakkan, kan kita berharap itu menjauh dari itu semua. Nggak pengen ada. Nanti persidangan Allah itu lebih terbuka, lebih kuat lagi. Yang disembunyikan tampak semua. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang baik tampak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekarang mau dibungkus sekuat apapun akan terbuka nanti. Semua akan diperlihatkan. Makanya saya sering membawa saripati dari bahasa Al-Quran itu kalau mau miss call pun ya khairan yarah. Jangan sampai miss call-nya yang syarran yarah gitu. Karena akan ditampakkan gitu. Ya tampak dalam satu keadaan tuh ditampakkan semua. Nah itu kalau semua ditampilkan giliran yang jeleknya, ya wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ya, jadi setiap diri kita itu, aduh kalau bisa pengen menjauh dari itu, jangan tampak, gitu kan, nggak pengen diperlihatkan dan sebagainya. Wa yuhadzirukumullahu nafsa. Allah ingatkan nih, dari sejak sekarang, mumpung belum meninggal, mumpung belum kembali, kata Allah. Ya, nah, ketika Allah mengingatkan kita untuk menjauhi hal-hal yang melahirkan dampak buruk yang terpublikasikan karena perbuatan kita sendiri di akhirat kelak, dan semua bisa mengakses, ya perhatian yang dalam untuk menjaga kita dari perbuatan maksiat karena kasih dan cinta Allah yang mendalam itu disebut Rauf namanya. Salah satu maknanya. Ya, perhatian, sifat kasih Allah yang mendalam berwujud perhatian kepada hamba untuk menjaga hamba dari perbuatan yang beresiko buruk untuknya. Ya kan? Beresiko buruk untuknya. Itu disebut Rauf namanya. Nah, makanya ini bisa kita turunkan. Apa yang kita turunkan? Misal, ya kan? Kalau kita ingin terjaga dalam keseharian, supaya nggak mengerjakan perbuatan buruk yang beresiko, kemudian tidak baik di kemudian hari, ketika menghadap Allah, atau bahkan dalam kehidupan dunia. Kita nggak tahu kan yang kita kerjakan ini baik atau buruk. Ya, ya banyak hal yang kita kerjakan. Ya, kewaspadaan itu kan tinggi, apapun yang kita alami. Nyumbang, niat kita baik nih, nyumbang baik-baik. Tahu-tahu kan kita nggak ngerti. Ternyata ini misalnya kelompok teroris, apa? Ya, kan jadi persoalan gitu kan. Nah, kita mau ngerjakan ini, ternyata bagi sebagian orang itu keliru, nah dan sebagainya. Nah, kita minta petunjuk pada Allah supaya dijaga, supaya baik. Kita mohon Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Rauf. Nah, wahai yang maha memperhatikan terhadap hamba, gitu kan? Jagalah perilaku hamba, jaga sikap dan sifat hamba ya Allah. Engkau yang maha mengetahui. Supaya hamba tetap konsisten pada kebaikan. Nah itu silahkan minta. Dalam beraktivitas. Mohon, sebut namanya Rauf. Untuk menjaga kita dari keburukan-keburukan. Ya kan? Nah kemudian minta perlindungan. Ya, untuk kembali kepada jalan yang baik. Supaya terjaga istiqomah dalam kebaikan. Misal, saat kita mulai bertobat. Ingin meninggalkan yang jelek-jelek, kembali kepada jalan yang benar. Ya kan? Saya ingin meninggalkan cacian, ya, makian, pukulan, ingin beralih kepada pelukan, cinta, kebaikan dan sebagainya. Saya bertobat nih, kemarin kasarin orang dengan lisan, ingin baik. Terus ingin terjaga kita supaya nggak tampak yang buruk itu, taubat menghapus, nggak tampak di akhirat. Kita mohon pada Allah untuk melindungi kita, menjaga kita. Kita bisa katakan Rauf. Allahumma ya Raufam bil ibad. Ya Allah, yang maha penyayang, yang maha cinta kepada hambanya. Yang dengan cinta itu memberikan perhatian tanpa batas. Maka hamba memiliki karakter yang terbatas, ya Allah. Dengan keterbatasan ini hamba berbuat salah. Hamba mengakui banyak salahnya. Banyak zalimnya. Mata hamba banyak maksiatnya. Lisan hamba banyak salahnya. Pendengaran hamba banyak kelirunya. Hamba mengakui, ya Allah. Namun cintamu terhadap hamba dan perhatianmu, ya Allah, tanpa batas dan dalam kepada hambamu. Maka hamba mohon dengan sifat raufmu, dengan rahmanmu, dengan rahimmu. Ampun dosa hamba, ya Allah. Jaga hamba supaya bersikap baik, hayatan thayyibah, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Pakai namanya Rauf. Jelas ya? Ya, kalau ada namanya Abdur Rauf, nah itu mesti menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang maksiat yang beresiko. Jangan sampai Abdur Rauf korupsi, ya. Abdur Rauf bikin hoax, nggak begitu. Ya. Nah, Abdur Rauf itu hamba yang terjaga, yang selalu mengantisipasi kegiatan-kegiatan itu supaya semua menjauh dari hal-hal yang menjauhkan dirinya dari Allah. Jadi membangun kedekatan. Raufum bil ibad, kuat perhatiannya, dengan kuat itu menjaga. Ya, jelas ya? Nah, jadi silahkan gunakan nama Rauf ini untuk memanggil Allah, memohon cintanya, rahmatnya, kasihnya, yang terkait dengan perhatian dan pengawasan mendalam pada hal-hal yang beresiko dalam kehidupan. Maaf. Alhamdulillah. Yarhamukumullah. Baik.
Allah yahdikumullah. Jadi satu kali dosen saya bersin. Kita katakan muridnya, ya rahmukallah ya Syekh. Ya, semoga Allah rahmati Anda. Anda rahmat karena kan kotoran keluar macam-macam. Ya kan biasanya dijawab yahdikumullah kan. Nah, cuma dosen kita itu pintar, nggak mau kebagian langsung, dia pengen spesial juga untuk dirinya. Yahdini awalan tsumma antum. Yarhamukumullah kata kita, beliau katakan yahdini awalan tsumma antum. Kan kita mengatakan yahdikumullah, semoga Allah berikan hidayah kepada kalian semua. Tapi beliau menjawabnya, semoga Allah berikan hidayah untuk saya duluan, baru kalian semua kan. Karena beliau pengajar kan, yahdini awalan tsumma antum. Baik, jelas ya? Ada wadud. Wadud. Masya Allah. Apa itu wadud? Di surah Al-Buruj kan ada wadud. Ya. Di surat Hud juga, surah 11 ayat 90 ada wadud. Ya kan? Inna Rabbi rahimu wadud. Ya kan? Wahuwal ghafurul wadud. Ada di surah Al-Buruj itu. Wahuwal ghafurul wadud. Ya kan? Kemudian di surah Hud ayat 90 ketika kita diminta istighfar kemudian bertobat tsumma tubu ilaihi inna rabbi ya rahimu wadud, ya kan? Baik. Wadud asalnya adalah itu dari kata wud juga seakar dengan kata mawaddah. Ya, dari sifat wadud ini turun mawaddah. Ya, mawaddah. Kalau bahasa singkatnya, ekspresi kebaikan yang bersumber dari kasih yang dalam. Ya, itu wadud tuh. Asalnya, ekspresi kebaikan ini dasarnya ya, pengertian bahasa. Ekspresi kebaikan di perilaku-perilaku yang baik, yang terwujudkan, ya, yang bersumber dari kasih yang dalam. Berupa ekspresi. Nanti ekspresi ini bisa perilaku, bisa materi, dan sebagainya. Kan? Karena di konsep kehidupan rumah tangga, di Quran surah ke-30 ayat 21, kan? Selain yang diharapkan tenang dalam kehidupan rumah tangga, sakinah. Jadi ada sakinah, ada tumakninah, itu beda. Ya, jadi di aspek lain kita perdalam, supaya kita nggak lompat-lompat dulu pembahasan. Ya, kita sampaikan infonya dulu. Di rumah tangga kita pengen tenang, pengen tentram, kita mengharap sakinah. Nanti di ibadah disebut dengan tumakninah. Kan? Di zikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Selain itu kita mengharap mawaddah. Apa itu mawaddah itu? Mawaddah itu kan asalnya ekspresi cinta yang lahir dari sifat kasih yang dalam, terekspresikan. Ya, ekspresinya bisa macam-macam, lewat perilaku, ya kan? Ya, makanya kan hubungan antara orang tua dengan anak, suami, istri, itu kan terekspresikan lewat perilaku. Ya, bagaimana ayah menggendong anak, kelihatan cara menggendong itu kan ekspresi sayangnya beda. Cara menggendong nggak kasar, lembut, kan? Itu kan ekspresi sayang, dalam, cinta. Ya, diekspresikan dalam bentuk perhatian, ya, dalam bentuk perilaku. Maka cara gendong, sayang, kata-katanya, ya, sayang, cucup ya, nggak usah nangis ya, kan? Beda kan? Cucup antara ke ayam dengan ke anak kan beda. Ke ayam, ke anak kan tidak begitu. Ada orang tua ayah ke anak manggil, kan nggak begitu, kan? Nah, ekspresinya kan berbeda gitu. Panggil, keluar, peluk, gendong, main-main, ketawa bareng-bareng. Suami istri juga begitu, ada ekspresi dan sebagainya, ceriaan. Itu gambaran cinta, ya kan? Ada lewat materi juga, makanya materi disebut dengan maddah. Ya, bisa ditafsirkan mawaddah itu juga ekspresi cinta yang lahir dengan pemberian materi. Ya, ibu kan saat masak makanan ingin menampilkan yang terbaik kan? Itu kan materi. Ya kan? Baik kepada suami, kepada anak-anak, masakannya coba untuk dibuat yang seenak mungkin, tampilan sebagus mungkin. Itu mawaddah namanya. Ya. Makanya Anda bermohon kepada Allah supaya di rumah tangga ada mawaddah, materinya sempurna, baik, nggak kurang apapun dari kebutuhan, ya kan? Datang uang belanja senang, dimasak juga senang, nyaman, suami juga begitu, mencari pekerjaan, dapat penghasilan. Untuk apa? Mewujudkan mawaddah, dari kata maddah, gaji itu maddah. Ya, sandang, pangan, papan itu maddah. Maddah, mawad. Ya, orang mengatakan bahan pokok makanan mawad ghidaiyah. Ya, bahan pokoknya, ingredientnya nih, apa nih? Mawad ghidaiyah. Terus diekspresikan dalam cinta, pemberian. Ini ada materi, ada ini, ada itu, ada ekspresi perilaku. Itu mawaddah namanya. Maka ketenangan itu bisa diraih, juga simpulnya harus ada mawaddah. Kan tenang kan, ketika bisa makan, tenang.
Nggak bisa makan, nggak makan asal kumpul misalnya. Kan ya kalau lapar juga tetap aja cari makan. Ya kan? Tetap aja cari makan. Ya, makanya orang sekarang bilangnya tuh handsome nggak penting, yang penting handphone katanya kan. Ya, materi kan? Itu madah namanya. Ya, apa segala yang dihasilkan dari perilaku, dari materi itu disebut dengan mawaddah. Mawaddah. Nah, pemberian yang tinggi, yang tanpa batas untuk memberikan segala hal yang kita butuhkan, segala sikap-sikap terbaik yang mampu kita terima, itu sifatnya disebut dengan wadud namanya. Wadud. Wadud, ya. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan perhatian Allah dengan cepat, yang bersumber dari sayangnya, cinta Allah yang paling dalam, kita bisa panggil namanya wadud. Ya. Perhatian yang mendalam, yang kita menerima dari perhatian itu, perilaku yang bersumber dari Allah, ya, dengan af'alnya, perbuatannya, kita terima. Tapi bersumber dari cintanya yang paling dalam. Ya. Jadi ada cinta yang mendalam, ada cinta secara umum kan. Anda kalau lihat anak-anak kecil, baik, rasa cinta itu muncul kan. Sayang, kita sapa. Nggak ada lihat anak-anak langsung bentak. Ya, kecuali fitrahnya yang bermasalah gitu. Ya, fitrah manusia, sepanjang fitrahnya masih normal, baik, itu pasti muncul sayang tuh. Makanya di konvensi internasional dalam perang pun nggak boleh menyakiti anak-anak. Karena ada cinta umum di situ. Tapi cinta anak orang dengan cinta anak kita kan beda. Ya kan? Cinta anak orang dengan cinta anak kita akan beda. Ya kan? Ta'aruf terhadap orang lain dengan ta'aruf pada istri sendiri dan keluarga sendiri itu beda. Ya? Kan ada konsepsi mengatakan begini, tak kenal maka ta'aruf, bukan tak sayang. Kan tidak semua harus kenal itu sayang. Anda kenal dengan istri tetangga kan tidak harus sayang kepada dia, gitu kan? Ya, tak kenal maka ta'aruf. Kan kenali tetangga, kenali teman, kenali karyawan di kantor, itu ta'aruf namanya. Ya, tapi ta'aruf itu kan tanda untuk mewujudkan harmoni dalam kehidupan, sifat sayang yang umum dalam konteks berinteraksi yang normal, yang wajar. Tapi kepada keluarga sendiri, kepada istri, kepada suami, kepada anak, itu ada sesuatu yang mendalam, yang beda. Jadi fitrah manusia karena membawa titisan rahmat yang Allah tanamkan pada jiwanya lewat roh itu, lewat jiwa takwanya, itu terbatas. Kalau tanpa batas itu wadud namanya. Ya, bersumber langsung dari Allah. Kita minta cinta yang mendalamnya Allah diberikan kepada kita. Ya, lewat segala perilaku perbuatan yang bersumber dengan sifat af'ali Allah kepada kita. Misal, ketika kita salah nih. Ya, saya katakan kita karena saya pun salah. Anda salah, kita salah. Karena masih ada nafsu yang menyemai dalam jiwa kita itu yang harus dikontrol lewat iman. Kita keliru nih, kita salah. Kita minta ampunan. Tapi ampunan ini kita ingin mohonkan dari sumber cinta yang paling dalam dari Allah. Ya, yang paling dalam sumbernya. Kita ingin minta yang spesial. Ya kan? Maka kita mohon apa? Ampunan yang diberikan Allah kepada kita, saya tadi terangkan kan. Ada ghafir. Ya kan? Kemudian ada apa lagi? Ada ghafar, ada rahim, ada ghafur, ada la'af. Kita minta dengan sifat ghafur misalnya. Ya, karena kalau rahim berarti maksiatnya tanpa batas tuh. Ya, tanpa batas. Ya, israf kan itu. Kalau kita pakai rahim kan minta rahmat. Rahmat itu bagi pelaku israf yang semua pekerjaan dosa rasa-rasanya dikerjain. Tapi kan kita melihat rasanya kan rasa-rasanya kita nggak begitu gitu. Ya, minum-minuman keras juga enggak, zina juga enggak. Cuman kita sadar kita itu salah pandang, ya, salah dengar. Tapi kita ingin mohon sifat terdalam, ampunan dari Allah. Maka kita ambil yang keempat, al-afu, ghafir, ghafar, ghafur. Kita minta ghafurnya Allah. Ya, maka kita mohon ghafurnya, ampunan yang berikan Allah kepada kita karena zalimnya kita itu, perbuatan salah tempat, zalim itu salah tempat, tapi ingin bersumber dari sifat kasih yang dalam. Maka kita sertakan sifat wadud teriring dengan sifat ghafur. Maka kita katakan Allahumma ya ghafurul wadud. Ya Allah, aku menyadari aku hamba yang tidak sempurna. Aku salah, aku banyak dosa ya Allah. Namun aku pun mengetahui atas apa yang Engkau sampaikan kepadaku bahwa Engkau yang paling sayang perhatiannya kepadaku. Engkau yang paling mendalam cintanya kepada hamba ya Allah. Maka aku mohon kepadamu, ya Ghafurul Wadud. Duhai yang memiliki cinta dan perhatian yang mendalam, aku mohon dengan kedalaman cintamu, Engkau ampuni dosa-dosaku. Engkau sayangi aku. Kalau yang paling perhatian kepada aku, paling dalam ampunannya tidak mengampuniku, lantas kepada siapa lagi aku mesti bersimpuh dan mohon ampunan? Maka kita katakan ya Ghafurul Wadud. Maka Allah pun menjawab di surah Al-Buruj ayat 22 itu, wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid, fa'alun lima yurid. Kan? Ya, ini Allah yang punya perhatian mendalam. Aku akan ampuni tanpa batas dari perhatianku yang paling dalam, dari cintaku yang paling dalam. Dia yang punya arsy yang paling agung, yang paling nyata. Ya, dan dia akan berkehendak seperti apa yang dia inginkan. Duhai Allah yang berkehendak seperti apa yang kau inginkan. Aku mohon cintamu yang dalam untuk mengampuni dosaku. Ya Ghafurul Wadud. Ya.
Saya tuh kalau bermohon, mencoba menyempuh dengan segala kelembutan dan sifat kasih Allah yang dalam, kita suka minta dengan namanya. Duhai Allah, Engkau yang telah menegaskan dalam firman-Mu, Engkau Al-Ghafur Al-Wadud, yang Maha Pengampun tanpa batas, memberi cinta yang terdalam. Maka aku memohon dengan apa yang telah Engkau tetapkan itu. Cinta-Mu yang tanpa batas, ampunan-Mu yang luas. Ya, hamba merasa hamba banyak dosa, tapi hamba meyakini rahmat-Mu mencakup segala hal, dan wadud-Mu bersumber dengan cinta yang dalam tanpa batas. Itu ketika kita sampaikan, ada ketenangan dalam jiwa. Begitu tenang itu tanda pertama bahwa apa yang kita sampaikan itu ya menghadirkan sebuah rahmat tertentu yang memberikan kenyamanan pada jiwa. Itu tanda-tanda awal taubat kita ada sinyal diterima, tinggal dibuktikan lewat perbuatan kita setelah itu. Ya, nah, makanya konsepsi wadud sering dilekatkan dengan satu istighfar, kemudian taubat. Di surah Hud itu ayat 90, ya, itu kan kalimatnya istighfar, minta kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taubat, ya, tubu ilaih. Setelah itu apa? Inna Rabbi rahimu wadud. Ya, sungguh Rabbku itu, ya, Rabb munculkan sifat Rabbnya. Ya, rahim, rahmatnya, wadud. Dan perhatian yang dalamnya. Jelas ya? Nah, jadi wadud bisa digunakan oleh kita untuk memohon ampunan kepada Allah dengan perhatian yang sangat dalam, tapi bukan sekedar dapat ampunan. Orang kalau sudah dapat wadudnya dari Allah, ya, sifat wadud dari Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan rahmat kepada dirinya, itu bukan cuma dapat ampunan. Jadi beda dengan kita cuma minta ya Ghafur, itu kan? Yang dapat cuma ampunan Allah. Ya kan? Tapi kalau kita sertakan Ghafurul Wadud, dapat ampunannya, dapat cintanya, dapat mawaddah darinya. Apa yang dimaksud mawaddah? Nanti kita akan dimudahkan oleh Allah, ya, dengan tobat, tiba-tiba diganti nanti yang hilang-hilang tuh, yang haram-haram hilang, yang halal pada datang, ya kan? Ke masjid, orang tadinya kenalnya ini orang-orang jahat macam-macam, tiba-tiba ke masjid bersimpuh, tobat, sujud, kan? Bantu bersihin karpet, orang melihat. Terus Allah tanamkan rasa cinta kepada setiap orang yang melihat itu dengan sifat wadudnya, dengan rahmatnya. Inna Rabbi rahimu wadud, kan? Rahmatnya ditanamkan itu nggak harus langsung pada diri kita, pada orang-orang sekitar. Tiba-tiba orang datang, yang tadinya ke kita nggak mau mandang, sekarang bahkan berkata lembut, ngasih arahan, tiba-tiba mempersilahkan, dikasih ngajak makan, jamuan, besok ngasih pekerjaan macam-macam, diganti yang haram dengan yang halal. Itulah wadud. Itulah wadud. Jelas ya? Nah, maka kalau ada orang yang diberi nama misalnya Abdul Wadud, nah, itu harus terjaga dari perbuatan maksiat, harus menggunakan harta yang Allah titipkan itu dengan cara yang benar. Jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah tindakan. Ya, perempuan juga begitu. Ya. Ada Aminah Wadud, ya. Nah, itu jangan salah kelola juga, ya. Kalau hukum Allah tetap gunakan, jangan kreatif. Kalau sudah sesuatu diatur, sudah ada aturannya, jangan terlalu inovatif sehingga merubah apa yang telah ada, bahkan bertentangan dengan nama sendiri, ya. Demikian ya teman-teman sekalian. Yang lain-lainnya silakan didalami ya, PR. Nanti saya beri PR kepada para peserta. Senin nanti saya tanya apa artinya Al-Latif, gitu kan? Apa artinya Al-Halim? Kenapa Nabi Ismail alaihissalam itu disebut gulamun halim, ya kan? Tapi Nabi Ishak gulamun alim, ya. Nabi Ishak itu di Quran disebut gulamun alim, anak yang cerdas. Tapi Nabi Ismail gulamun halim, cerdas dan perasa, ya. Nah, kemudian nanti Al-Afu sudah saya sampaikan, Asy-Syakur. Apa tuh namanya Asy-Syakur? Ya, nanti kalau ada misalnya di hamba namanya Abdus Syakur, ya kan? Nah, seperti apa ekspresi menjadi Abdus Syakur itu? Jangan sampai namanya Abdus Syakur, tapi pembicaraannya, gitu kan, tindakannya, perilakunya, tutur katanya bertentangan dengan namanya sendiri. Ya, termasuk Abdul Halim, Abdul Latif, dan sebagainya. Abdul Latif tapi kasar gitu kan. Bapak kan Abdul Latif. Ayah kan Abdul Latif, kenapa kasar? Yang Latif kan Allah. Tapi kan papa hambanya gitu, ya. Nah, nanti dibalik itu jangan dengan kata-kata, dengan doa, di keheningan malam kita mohon. Allahumma ya Latif, ya Latif, yang maha lembut dan melembutkan. Engkau berikan nama kelembutan bahkan kepada suamiku dengan nama yang indah Abdul Latif. Ya Allah, dengan segala kekuatanmu, dengan segala keagunganmu, dengan segala kelembutanmu, mohon tanamkan sifat-sifat terbaik dari nama yang tersemai itu ke dalam jiwa suamiku. Anugerahkan kelembutan kepadanya, kebaikan pada dirinya. Lalu setelah itu akan dibimbing. Biasanya bimbingannya sih nggak langsung kepada orangnya, tapi kepada diri kita dulu diberikan jalan. Dikuatkan dulu kitanya. Jadi begitu di sananya misalnya cemberut, kita senyum.
Begitu di sananya kasar, kita lembut. Nah, itu sikap-sikap itu nanti akan melembutkan. Tanpa sadar itu bagian dari doa kita. Jadi ada skema jawaban dari doa itu nggak langsung kepada objek yang kita doakan. Tapi nanti diberikan oleh Allah kepada kita dengan hikmah tertentu. Dari sikap kita yang menjadi katalis kebaikan itu muncul. Ya, muncul di objek yang kita doakan itu. Jadi ternyata pembawaannya dari sikap kita. Apa hikmahnya? Ternyata untuk memberikan limpahan pahala kepada kita. Pahalanya banyak dikumpulkan. Kalau langsung diberikan pada dia kan cukup pada doa pahalanya. Tapi kalau diberikan kepada kita untuk bersikap dan dengan itu jadi memberikan asar, dampak kepada jiwanya dan dengan itu dia berubah, maka pahala mengalir banyak untuk kita. Ya. Itu ya kadang-kadang jawabannya demikian gitu ya. Kemudian al-mu'min untuk konsistensi keimanan kita bermohon al-bar kan untuk memohon kebaikan-kebaikan yang melepaskan keburukan dalam diri kita. Bar itu nanti derivasinya kata birrun. Ya, birrun. Jadi kebaikan itu banyak nanti di Al-Quran ada tayyib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ada saleh, ada birrun. Kalau birrun itu kebaikan yang muncul setelah buruknya hilang. Kesolehan yang muncul setelah salahnya hilang. Ya. Kalau melekat kepada diri kita, kebaikan itu, kita ini sudah mengoreksi diri jadi baik kan. Terus yang salah-salahnya hilang. Misalnya lisan yang kasar jadi lembut. Ya, kasarnya hilang, lembutnya muncul. Kemudian juga, mohon maaf ya, pendengaran misalnya biasa dengar yang kurang baik, sekarang mendengar yang baik. Jeleknya hilang. Nah, kebaikan yang muncul setelah buruknya hilang, kesolehan yang tiba setelah salahnya itu ditanggalkan, itu birrun namanya. Kalau melekat kepada pemiliknya, maka berubah nama menjadi mabrur. Mabrur. Ya, Bapak Ibu teman-teman kalau pulang haji, itu kan sering kita mendengar kalimat Nabi yang disematkan kepada haji itu. Haji apa namanya? Haji mabrur ya. Ya kan? Pernah dengar istilah itu ya, haji mabrur? Apa artinya haji mabrur? Bukan diterima. Kalau diterima, makbul namanya. Haji makbul, haji yang diterima. Mabrur itu lebih daripada diterima. Tanda diterimanya seseorang haji itu adalah membawa sifat birrun. Ya, apa haji mabrur adalah haji yang dapat menghasilkan kualitas orang haji itu berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi ditanggalkan kesalahannya saat dia bertobat, ya, wukuf di padang Arafah, menanggalkan dengan jamarat, dia ke Muzdalifah bawa batu-batu sebagai simbol tuh ya. Kemudian dia lempari tuh sumber-sumber kesalahan dalam dirinya, faktor internal itu kan, kemudian eksternal terdekat, terjauh, dikoreksi, dimuna. Dia berkontemplasi, merenungkan, menghilangkan yang jelek-jelek, yang salah. Pulang jadi soleh. Makanya ketika pulang, orang haji itu kalau berhasil kelihatan lebih lembut, lebih bercahaya, ya kan? Auranya beda, perilakunya itu indah, baik, gitu kan? Dari situ terlihat. Nah, perubahan-perubahan itu menunjukkan ada sifat kebaikan tertanam dalam dirinya. Sifat kebaikan yang merubah kejelekan itu disebut birrun, tertanam disebut mabrur. Kalau dipertahankan sampai meninggal baik seperti itu, pahalanya surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Kan? Nah, sifat Allah yang berkenan memberikan kebaikan pada seorang hamba sehingga merubah hamba itu tiba-tiba berubah ya 180 derajat. Kan pernah nggak Anda lihat ya orang yang tadinya kok kelihatan jahat jadi baiknya luar biasa. Ya, baiknya luar biasa gitu. Ya, pernah kan kita lihat ya sosok seseorang itu dia kan kemarin tuh kelihatan kayak pemabuk gini kok sekarang jadi ahli masjid. Ya. Kemarin dia senangnya tuh nonton bola, favoritnya Real Madrid. Sekarang berubah jadi Real Masjid. Wah, luar biasa tuh. Dari kebiasaannya, macam-macamnya. Jadi nata-nata sendal di masjid, macam-macam gitu kan. Nah, itu kita nggak tahu kok bisa demikian. Mendapat satu petunjuk, berubah gini ya, dan sebagainya. Masya Allah. Ya, itu sifat Allah yang berkenan ya dengan kuasanya. Merubah seorang hamba. Membimbing, mentransformasikan dia jadi pribadi yang mulia. Soleh dengan menghilangkan kesalahannya, itu namanya al-bar. Al-bar. Kan? Nah, makanya para orang tua itu kan berharap anak-anak itu ya tumbuh menjadi pribadi yang baik, jauh dari kesalahan. Kalaupun ada salah segera ditutup dengan yang baik kan? Ya, masih ingat kalau kita belajar akhlak? Ya, kebaikan kepada orang tua itu namanya apa? Birrul walidain. Masih ingat kan? Birrul walidain. Kenapa pakai birrun di situ? Karena kita sadar namanya anak-anak ya tumbuh pasti ada kesalahan, kan sifat dasar manusia itu salah. Tapi kita menginginkan sebagai orang tua, begitu anak itu salah, belajar, cepat hilang salah, dapat baik lagi. Salah hilang, baik lagi. Salah hilang, baik lagi. Salah hilang, soleh lagi. Ya, walaupun Anda beri nama anaknya soleh laki-laki, anak kedua perempuan solihah, tetap akan mengalami fase salah. Karena lingkungan akan memberikan pengaruh. Karena itu kita berharap Allah menjaga dia.
Supaya apa? Kalaupun ada potensi salah ditutup dengan yang soleh. Sehingga terjaga. Baik terus, baik. Sehingga apa yang terjadi? Pancaran kesolehannya pun diwujudkan dalam bakti kepada orang tua. Maka ada birrul walidain. Turunan pembahasannya di akhlak. Maka kita bisa memohon kepada Allah. Allahumma yal bar. Allahumma ya Rabb. Ya Rahman, ya Rahim, yal bar. Ya Allah yang maha baik. Yang mampu menanggalkan kesalahan menjadi kesolehan. Ya, mohon anugerahkan kepada aku anak-anak yang saleh. Anak-anak yang dengan kesolehannya mampu membahagiakan kedua orang tuanya, ya Allah. Engkau yang titipkan dia kepadaku, ya Allah, untuk aku kandung, aku lahirkan, aku berikan perhatian. Engkau yang titipkan kepadaku, ya Allah, untuk aku berikan kasih sayang. Engkau yang titipkan nafkah kepadaku untuk diberikan kepadanya. Kami telah jalani semuanya, ya Allah. Namun hanya Engkau yang maha baik, yang mampu menanggalkan semua kesalahan yang tak nampak bagi kami, ya Arhamar Rahimin. Maka Allahumma kami berharap, kami bermohon bersimpuh kepadamu, ya Rahman, ya Rahim, ya Al-Bar, yang maha memiliki kasih sayang yang mendalam, cakupan rahmat yang luas, yang mampu menanggalkan segala kesalahan dan menggantinya dengan kesolehan. Mohon anugerahkan kepada kami anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik, yang mampu mewarisi salah keluarga dengan titian kemuliaan yang meraih ridha-Mu saat kami kembali kepadamu. Kumpulkan kami dengan kebaikan, kemuliaan yang Kau tetapkan dengan sifat-sifat agung-Mu. Kalau hamba bermohon kepada yang maha bisa merubah dengan segala kebaikan, dengan sifat barnya yang mampu menitipkan, memberikan, menanamkan kemuliaan dalam jiwa setiap hamba. Belum mampu juga, ya Allah, kami mendapatinya. Lantas tunjukkan kepada kami dengan cara apa lagi kami mesti memohon. Wah, itu kalau dipanjatkan tengah malam setelah tahajud itu enak gitu. Minimal hati kita itu tenang. Habis itu lihat ya anak-anak. Saya kalau datang itu jangan duga, Anda duga saya pulang jam 8, 9. Tidak, kadang-kadang kita pulang tengah malam jam 12, jam 1, jam 2 pulang. Kadang tertidur di kantor, menjelang subuh kita sempatkan pulang. Itu kalau saya pulang lihat keluarga sudah tidur semua, saya tetap satu-satu itu. Istri saya, anak saya, semua kita lihat. Pegang satu-satu palanya, itu kan kita doakan sama Allah. Kita mohon ampun. Ya, pertama kita koreksi diri dulu, ya Allah, itu kan. Aku berdakwah, mengajak gini kan, aku mohon ampun. Kalau dengan semua apa yang aku kerjakan belum mampu memberikan perhatian kepada keluarga. Kita lihat. Minta. Jadi itu apa ya? Ada melahirkan ketenangan tersendiri. Jadi ketika kita tidur itu enak gitu. Pasrah, minta. Allah pasti, ya Allah. Ya, Engkau berikan kepada aku jalan untuk berdakwah dengan sedikit perhatian untuk keluarga. Tapi aku yakin dengan sifat baik Engkau pasti akan mengganti semua ini. Kau berikan jalan-jalan kebaikan untuk keluarga aku. Lihat anak satu-satu. Itu kalau kita biasakan mau bangun tidur tuh ya, kita atau mau tidur kita lihat, terlambat datang kita lihat, terus kita minta, kita mohon, kita bersimpuh, itu pasti Allah ganti tuh. Ya pasti Allah berikan itu jalan-jalan kemuliaan kebaikan itu. Ya itulah diantara yang bisa kita harapkan dan sampai sejauh ini alhamdulillah gitu teman-teman sekalian. Jadi setiap menatap itu yang kita lihat baiknya aja. Kita mengerti bahwa nggak ada yang sempurna. Ya bahkan kalau ada kondisi-kondisi misalnya, ya taruhlah anak-anak berbuat salah dan sebagainya, tapi Allah masih tanamkan kepada diri kita itu untuk merespon dengan baik. Ya rasa-rasanya kok, aduh, mana nih mau marah sama anak kita aja banyak salah kok. Masa anak saya belum dihisab, belum ada dosa yang dihitung oleh Allah, terus kita yang pendosa mau marah sama anak yang belum dihisab, rasanya malu gitu. Ya, rasanya malu. Nah ini kita bisa mohonkan. Kadang-kadang kita ada keinginan Allah kasih jalan itu kan. Nah, namun demikian kita nggak baca jalan itu. Ya kita nggak buka kuncinya. Jadi saya kira nama-nama ini kita bisa hadirkan, kita praktekkan dalam kehidupan, kita minta, tapi dengan segenap ketulusan jiwa kita. Ya, kalau ingin Anda menggetarkan aras, maka Anda harus mampu menggetarkan hati dulu. Ya, jiwa Anda dulu getarkan dengan bahasa-bahasa yang khusyuk, kalimat-kalimat yang baik, rasakan, pelajari ilmunya, dalami, baru Anda minta. Getarannya kuat gitu ya, mengguncang aras itu dengan sangat cepat. Ya, kemudian juga ada rafi'ad darajat, gitu ya. Ya. Nah ini terkait dengan rasa cinta yang Allah titipkan dengan mengangkat derajat-derajat hamba. Ya, bisa kita pakai misalnya saat promosi jabatan diangkatnya di birokrasi, misalnya kan di diplomasi atau di jabatan tertentu atau dengan harta. Nah ini minta doa ini sertakan setiap waktu nih dalam setelah sholat, berangkat kerja supaya terjaga kedudukan Anda dipakai pada yang baik, jangan sampai menyeleweng, menyimpang. Ya, berbuat sesuatu yang menyimpang. Ya Rafi'ad darajat, ya Allah yang maha mengangkat derajat setiap hamba. Engkau yang menitipkan amalan ini kepada hamba, kan? Nah, jadi kalau Anda mintakan dengan kalimat itu, Anda minta dinaikkan jabatan pun terjaga oleh Allah. Kan ada orang minta promosi dengan nyogok, kan? Lobby-lobby sana sini dengan cara yang tidak tepat. Anda lobby Allah aja, nanti Allah gerakkan setiap hamba itu untuk memberikan jalan kepada Anda dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Gak usah keluarkan uang dengan cara yang haram, gak usah nyogok-nyogok, gak usah menjilat sana sini, gitu kan?
Nah, cukup Anda melobi Allah dengan kalimat yang benar, mohon, tahajud, minta. Kan tahajud itu memberikan kedudukan tertinggi yang terbaik. Maqaman mahmuda. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu kan di Quran surah 17 kan? Ayat 79 sampai 81 itu. Ya, ketika Allah menyampaikan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Setelah maqam mahmuda diberikan tempat terbaik kedudukan. Jadi apapun Anda. Di birokrasi misalnya, jadi yang tertingginya, ya, atau misalnya di jabatan tertentu punya kebijakan, mohon ya rafi'an darajat, ya Allah yang mengangkat derajat pada seorang hamba dan sebagainya. Minta bimbingan, mohon berikan aku ya Allah supaya amanah ini aku gunakan sebaik-baiknya, tidak menyimpang dari kedudukan. Ya Allah, aku takut ketika Engkau berikan titipan kedudukan kepada aku, ketika dihisab aku tak mampu mempertanggungjawabkannya. Mohon bimbing hamba ya Allah. Engkau angkat aku, Engkau berikan kepercayaan, Engkau berikan amanah kepada aku, Engkau pula yang memiliki bimbingannya. Maka mohon berikan bimbingan itu kepada aku, sehingga dengan itu semua aku jalani titipan itu dengan baik, sesuai dengan apa yang telah Engkau kehendaki. Minta. Bisa dengan harta. Jadi kalau harta sudah diberikan, jangan dipakai pamer. Karena harta itu dititipkan untuk mengangkat derajat Anda di sisi Allah. Kalau mengangkat derajat manusia gampang. Sama manusia itu, maaf ya, dengan kerja keras saja kok dapat ya. Jadi kaya itu syaratnya bukan iman. Ya, kaya itu syaratnya ya kerja keras, dapatlah kekayaan itu. Iman itu memberikan berkah kepada kekayaan. Sehingga berkah itu memberikan dampak kehidupan yang baik di dunia, kemuliaan di akhirat untuk mendapatkan surga Allah. Itu bedanya. Ya, jadi kalau Anda diangkat derajatnya oleh Allah dengan harta benda, dapat dari mana-mana, ya ekspresi syukurnya itu dengan cara apa? Ekspresinya dengan gunakan harta itu sesuai dengan peruntukan yang telah Allah tetapkan. Mudah kok bagi Allah memindahkan harta itu ke tempat lain, ke orang lain, atau menghancurkan dalam semalam, selesai. Gampang kok, udah banyak contohnya. Nah, cuma dikasih kesempatan panjang pada Anda sampai saat ini bukan ingin menunjukkan kesombongan, tapi supaya Anda menyadari itu anugerah bagi Anda, ya, untuk selalu Anda mendekat kepada Allah. Ya, boleh jadi yang lain sudah banyak dengan tenaga, ada yang bisa adzan ke masjid. Anda dikasih Ferrari aja nggak bisa adzan. Orang nggak butuh Ferrari untuk adzan di masjid, dia datang ke masjid bisa adzan. Anda diberi Ferrari aja kan mungkin untuk nyaingin tuh dia tiap hari adzan 5 waktu. Ya kan? Anda dikasih Ferrari, Lamborghini, adzan aja belum bisa, ke masjid belum mampu. Hanya sekedar pegang mic untuk adzan aja Anda nggak mampu. Makanya dikasih oleh Allah lewat amalan lain supaya Anda beramal lewat situ. Rafi'an darajat. Ya kan? Nah, jadi membacanya itu selalu dengan hikmah gitu. Jadi kita itu tidak menganggap kecil yang lain. Jangan merasa ini harta tinggi jadi tinggi. Nggak begitu juga. Sisi Allah belum tentu. Si fulan mungkin lebih hebat. Ya, Bilal kalau mau kaya gampang. Bahkan sepeninggal Nabi ditawar jadi hakim agung, nggak diambil. Karena merasa apa? Merasa sudah ditinggikan oleh Allah. Rafi'an darajat itu dengan adzan itu sudah merasa tinggi. Ya, itu Bilal tuh adzan Allahu Akbar tuntas adzan, Nabi komennya di like oleh sahabat, di share ke kita. Apa kata Nabi? Kata Nabi, saya mendengar suara terumpahnya Bilal di surga. Dengan adzannya itu terdengar suara terumpah. Bilal yimpulkan, kalau dengan adzan masuk surga ngapain saya kerja seperti Utsman? Seperti Abdurrahman bin Auf. Maksudnya apa ya? Kerja tetap kerja sekedar untuk butuh hidup aja. Atau saya sudah dapat dari lisan Nabi, alhamdulillah dengan adzan. Jadi beliau tekuni. Itu fikih marbot tuh. Bangga Anda. Dengan adzan tuh bangga, rizki Allah cukup kan? Nggak ada orang hidup di masjid kekurangan rizki. Alhamdulillah itu dapat. Kecuali orang yang selalu merasa kurang, nggak pernah cukup, ya selalu begitu. Jadi saya ingin katakan teman-teman sekalian, rafi'an darajat itu bisa dengan iman, bisa dengan ilmu. Ya, di Al-Mujadalah ayat 11 itu kan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nanti iman itu kan jadi standar, dibawa ke kedudukan dengan iman semakin meningkat derajatnya, bukan semakin turun. Ya, jadi walaupun jabatan Anda misalnya nomor 2, nomor 3, tapi ketika ada iman kesannya lebih mendalam. Begitu purna pun itu apresiasinya tinggi gitu. Masih diingat, masih dikenang, macam-macam dibicarakan di dunia, di akhirat diangkat, luar biasa. Maka kalau udah dapat titipan itu dengan iman, dengan atau dengan ilmu, dengan macam-macam, sebut ya rafi'an darajat. Ya rafi'an darajat. Biasanya kalau sudah rafi'an darajat pakai wasi al-karami, kan? Ya rafi'an darajat wasi al-karami. Ya, maksudnya apa? Ya Allah, sekalipun kau telah angkat ya Allah derajatku, alhamdulillah aku bersyukur padamu, maka luaskan kemuliaannya. Karami itu kan kemuliaan. Yang dengan pangkat ini jadi mulia, dengan harta ini jadi mulia, dengan ilmu ini jadi mulia dan sebagainya. Ya. Selanjutnya Ar-Razzaq, Al-Wahhab, Al-Wasi saya sudah terangkan, tinggal kita amalkan. Jelas ya? Nah, untuk hari ini Masya Allah rencananya 5 ya, rencana kita indah tapi takdir Allah lebih indah gitu. Kita berhenti di 3. Kita harapkan besok kita bisa sempurnakan, tapi karena saya sudah beri pengantar yang cukup dalam dan luas hari ini, jadi esok saya tidak perlu jelaskan lagi pada apa yang telah saya uraikan. Jadi nanti besok langsung saya terangkan ke intinya.
Asma muta'alliqatun bi uzmatillah, nama yang terkait dengan keagungan Allah gitu kan. Kalau asma udah saya terangkan, muta'alliqah udah, dan keagungan Allah seperti apa, jalalnya bagaimana, nanti ada berapa namanya, setelah itu nanti terus sampai mudah-mudahan kita sempurnakan ke 8. Saya kira itu ya teman-teman sekalian. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dikoreksi kalau ada nampak diketahui sesuatu yang salah, sehingga dengan itu bisa cepat diperbaiki dan kita tetap dalam keadaan bimbingan yang baik dan mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Ustaz Fadil akan menutup, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.